Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak? Alhamdulillah. Ngantuk nggak? Ah, enggak, karena cuaca di luar lagi kayak mendung-mendung gimana gitu, gerimis. Bener, gerimis tipis. Kak, sebelum kita mulai kajian, kita boleh maju lagi biar nanti yang baru pada datang bisa ikut join sama kita. Boleh maju lagi biar mendekat. Nah, yang di deket tiang boleh pindah biar POV-nya lebih jelas nanti dengerin Ustadz, sama biar nggak nyender, nggak bobo. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kakak-kakak sekalian, terima kasih karena berkenan hadir di kajian milenial hari ini. Insyaallah kita akan belajar bersama, berdiskusi bersama, dan menimba ilmu bersama Ustadz Muhammad Fikri, yang insya Allah hari ini kita akan membahas tema Bismillah Login. Kira-kira tentang apa ya? Langsung aja kita panggil Ustadz ya. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, udah langsung aja nih kita nih tanpa basa-basi. Ini bahas Bismillah login. Kalau dengar kata login itu kayaknya identik apa sih kita? Masuk ya? Nah, sebenarnya apa nih Ustadz nih? Ini biar kita login lagi atau kita biar bisa ngajak teman-teman kita login, gimana Ustadz? Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, supaya nggak bolong-bolong jamaahnya, boleh agak maju dikit, terutama yang laki-laki. Laki-laki agak majuan. Jangan nyender dong. Majuan. Laki-laki itu jadi sandaran, bukan nyender. Kalau laki-laki yang nyender, perempuan nyender ke siapa itu? Dulu diisi biar nggak bolong. Orang tuh semakin bersatu, semakin berkumpul itu semakin dekat keberkahannya. Jadi semakin dia berpisah, berpecah belah, itu nggak ada rahmat di situ. Jadi semakin kita merapatkan saf. Kata Nabi SAW apa? Ketika majelis itu perintahnya jangan hanya egois untuk diri kita sendiri. Tafassahu wa tawassa'u. Kita harus kasih tempat untuk orang lain yang nyaman juga, jangan tempat kita yang nyaman juga. Ini pesan di awal bahwa kadang-kadang kita itu egois, yang penting kita nyaman gitu. Padahal ada orang lain yang harusnya juga dapat tempat yang nyaman. Kita harus kasih itu juga demikian. Dan jangan sampai juga tempatnya sempit terus kita selonjoran gitu. Kita nggak dikasih hak selonjoran. Sehingga jangan sampai kita mengambil hak orang lain hanya demi kenyamanan kita. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Fala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah hari ini kita ketemu kembali di majelis ini, di bulan ini, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan, kekuatan, kesehatan. Mungkin melalui rintangan tadi di jalan. Macet enggak ke sini? Macet? Masya Allah. Ada yang kena macet, ada yang enggak kena macet, ada yang kehujanan, ada yang enggak kehujanan, kan gitu. Tapi itu semua menjadi cerita dan menjadi pahala insyaallah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga usaha pengorbanan perjuangan kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga usaha kita itu bernilai pahala yang berlipat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, tadi saya ditanya gimana kabarnya. Sekarang saya tanya semuanya, gimana kabarnya? Alhamdulillah doang tuh. Enggak tahu baik apa sakit. Baik, alhamdulillah. Baik hatinya, baik jasmaninya, baik rohaninya insyaallah. Baik jasad, baik hati,
baik dompet, baik gak dompetnya? Baik rekening, nah itu penting juga tuh. Alhamdulillah sehat Ustadz, jasmania doang, hati lagi nggak bener. Banyak. Alhamdulillah jasmani rohani sehat Ustadz, tapi rekening tidak. Itu juga penyakit. Tapi itu semua harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman, Bismillah login. Ada yang mau login? Gak ada, kayaknya udah login semua. Tapi pembahasan Bismillah login itu bukan berarti membicarakan atau menyudutkan orang yang belum sama dengan kita lalu kita meminta mereka login. Banyak orang salah paham dari judul ini. Banyak orang mengira bahwasanya Bismillah login itu maksudnya ngajak orang mu'alaf, ngajak orang masuk Islam. Padahal tidak sejauh itu. Mengapa demikian? Sebagai mukaddimah, saya akan katakan bahwasanya login itu ada dua. Ada sign in sama masa nggak tahu ini anak-anak milenial, anak-anak Gen Z ini. Ada sign in sama sign up. Waktu daftar IG didaftarin bagaimana itu? Jadi login itu ada dua, ada sign in, ada sign up. Apa bedanya sign in sama sign up? Kalau sign in sudah punya akun, kalau sign up baru mau daftar. Dia belum punya akun dan baru mau daftar. Jadi login itu ada dua, ada sign in atau sign up. Mungkin banyak orang berpikir gimana caranya orang bisa sign up di aplikasi ini, tapi banyak orang juga gagal paham bahwa banyak orang sign in di dalam, dia sudah punya akun di dalam, namun akunnya berantakan. Artinya dia punya akun tuh di situ, tapi akunnya tidak ada manfaat dan tidak ada nilainya. Bagaimana kita mau ngajak orang untuk sign up ke akun ini kalau kita orang-orang yang sudah punya akun di situ justru berantakan semuanya? Orang nggak mungkin tertarik kalau misalnya udah ada info aplikasi ini tuh jelek, isinya begini. Nggak mungkin orang mau download dan nggak mungkin mau sign in, nggak mau sign up, nggak mungkin. Dia tidak mungkin login hanya gara-gara dalamnya itu rusak. Nah ini yang harus kita pahami bahwa dari sign in dan sign up itu ada dua yang harus kita pahami betul. Banyak di antara kita berpikir mu'alaf itu hanya soal sign up, padahal mu'alaf juga bisa sign in. Kita kadang-kadang jadi orang Islam yang tidak islami. Ini poin ini yang gede, tulis di kaca itu. Kita kadang jadi orang Islam yang tidak islami. Ngakunya umat Nabi Muhammad SAW, tapi akhlak Abu Jahal. Banyak. Sehingga banyak di antara kita gagal paham tentang bagaimana menjadi seorang muslim yang ideal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak di antara kita yang katanya sudah Islam, namun hanya soal identitas, tidak dengan kualitas. Banyak orang Islam soal identitas namun tidak dengan kualitas. Kita kadang Islam dari lahir tapi nggak paham apa-apa. Kita Islam dari lahir tapi justru menyimpangnya kemana-mana. Banyak bikin kesalahan, banyak bikin kemaksiatan dan seterusnya. Artinya kadangkala kita itu cuma berpikir ayolah loginlah syahadat asyhadu gitu. Harusnya kita juga ingat bahwasanya kadangkala kita itu jauh sekali dari ajaran Islam itu sendiri. Berarti kita ini kira-kira masuknya sign in atau sign up? Tergantung ya masing-masing aja gitu. Kalau saya merasa saya harus sign in. Kita harus kembali masuk ke akun kita. Kita punya akun di Islam ini. Kita punya akun di Islam. Identitas kita, KTP kita Islam. Yang berikutnya harus kita masuki adalah bagaimana caranya kita masuk ke tahap berikutnya. Yaitu benar-benar mengaplikasikan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan kita. Itu jauh lebih penting daripada cuma soal masuk Islam. Jangan sampai orang masuk Islam itu hanya gara-gara dia pengen ikut mayoritas, namun bukan untuk menjalankan statusnya sebagai seorang muslim. Ada misalnya orang Islam tidak sholat, ada nggak? Banyak, mungkin kita juga sering lalai. Ada orang Islam namun tidak mau menjaga auratnya, banyak, bahkan laki-laki juga demikian. Maka ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita itu menganggap orang yang belum Islam lebih hina dari kita hanya gara-gara kita sudah punya akun, kita sudah bisa sign in, kita punya email dan passwordnya tinggal masuk, yang lain harus daftar lagi. Boleh jadi mereka lebih mulia karena mereka bersih masuknya, sehingga mereka punya kesempatan untuk banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah teman-teman sekalian, dua ini sign in dan sign up ada di Quran, ada di Al-Quran. Login tadi saya katakan ada dua, ada sign in dan sign up. Kita mulai dulu dari yang daftar baru, yaitu sign up. Di Quran ada surat Al-Baqarah ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun."
wahai manusia, lihat panggilan, wahai seluruh manusia, wahai seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian, loginlah kalian, sembah Allah Subhanahu wa taala Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Panggilannya umum, wahai manusia. Berarti seluruh manusia Allah panggil, wahai seluruh manusia, loginlah kalian. Dan kalau dia belum masuk Islam berarti dia harus sign up. Ini ayatnya, Allah panggil secara umum, ya ayuhan nas. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memanggilnya dengan ya ayuhan nas, bukan panggilan yang lain. Bukan ya ayyuhalladzina amanu atau panggilan yang lain, tapi ya ayuhan nas. Semua kalian wahai manusia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk login. Minimal memenuhi perintah untuk menyembah Tuhan kalian yang sudah menciptakan kalian. Ini nilai poin inti di sini. Jadi Allah Subhanahu wa taala memanggil seluruh manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat berikutnya Allah bilang fala taj'alu lillahi andada. Janganlah kalian menduakan Allah Subhanahu wa taala atau menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini umum. Sampaikan kepada seluruh manusia, kalian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalilnya disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Itu yang sign up. Sekarang yang sign in. Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah juga ayat 208. Ini kalau saya sebutkan dalil, sebutkan materi, itu dicatat, dibawa pulang, supaya pulang itu bukan kenyang perut tapi kenyang ilmu. Yang lebih penting dari hanya kenyang perut adalah kenyang ilmu. Bawa pulang ilmunya, bukan bawa pulang beseknya. Yang lain aja dibungkus, ilmunya nggak dibungkus. Bermasalah ini. Kajian itu bungkus ilmu, bukan bungkus donat empoy, ya enggak? Masuk juga nih donat empoy ini. Jadi kadang-kala kita lebih mementingkan urusan perut dibandingkan akal kita. Maka bawa pulang ilmunya, bawa balik ilmunya. Jangan sampai udah hujan-hujanan kesini pulang nggak bawa apa-apa. Sebutkan dalil-dalil seperti ini harus disebutkan. Supaya apa? Supaya kita itu belajar bahwa ini ternyata Allah perintahkan dalam Quran, ada juga dalam hadis, nanti kita sebutkan. Dan belajar itu harus begitu, jelas referensinya, jelas landasannya. Bukan asal duduk ngaji, cengengesan sana sini, joget habis itu. Nah, ini kajian-kajian seperti ini bukan ngaji tentunya. Maka kita sebutkan tadi dalil-dalilnya supaya kita merujuk kepada perintah itu. Jadi yang sign in itu Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Lihat panggilannya beda. Kalau tadi apa panggilannya? Ya ayyuhan nas. Beda ya. Yang pertama tuh umum untuk seluruh manusia agar mereka sign up, daftar, login ke dalam Islam. Yang kedua, panggilannya khusus, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang sudah beriman. Tapi kenapa Allah panggil lagi? Allah suruh login lagi. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Kenapa orang sudah Islam disuruh masuk lagi? Kan tadi saya bilang login itu bisa sign in, bisa sign up. Boleh jadi kita sudah login tapi lupa sign in ke keislaman kita. Dan Allah SWT memanggil ulang kita, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Boleh diterjemahkan secara sempurna. Dan ini panggilan buat kita yang katanya Islam dari lahir namun gak ngerti konsep Islam. Ini panggilan untuk kita yang katanya Islam dari lahir namun menjadi pencoreng nama baik Islam, bukannya memberikan nilai-nilai positif untuk Islam. Kadang-kadang ada ucapan seperti ini, aduh sekarang ngelihat cewek yang hijaban itu agak risih karena mulutnya tajam benar gitu. Kadang hijaban tapi mulutnya gak dihijabin gitu. Akhirnya banyak orang gak mau pakai hijab gara-gara mulutnya belum dihijabin. Atau ada alasan, kamu kenapa gak pakai hijab? Saya udah hijabin hati dulu gitu. Di LAI jual hijab hati gak kira-kira itu? Belum ada tuh yang jual hijab hati tuh. Tapi kenapa orang bisa seperti itu? Itu gara-gara perusak-perusaknya. Banyak orang katanya harusnya mengenal nilai-nilai Islam, namun mereka merusaknya dari dalam. Dan ini lebih parah daripada orang yang sama sekali belum masuk ke dalam Islam. Jadi Allah bilang, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna. Apa ayat berikutnya? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah ikuti jalan-jalan siapa? Syaitan. Janganlah kalian ikuti jalan-jalan syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata. Berarti musuh yang paling nyata yang harus kita tandai adalah syaitan. Dan kita harus faham itu. Dan Allah SWT kenapa mengaitkan antara jangan ikuti jalan-jalan syaitan dengan masuk ke dalam Islam secara sempurna? Karena banyak di antara kita yang sudah Islam
tidak sepenuhnya menjalani Islam gara-gara ajakan-ajakan syaitan. Dan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian itu mengikuti jalan-jalan syaitan. Allah nggak bilang gini, janganlah kalian mengikuti syaitan. Tapi Allah bilang jalan-jalan syaitan. Tahu apa hikmahnya? Kalau disebut jangan ngikutin syaitan, nggak ada yang mau ngikutin syaitan. Ada nggak yang ngintilin kuntilanak? Kuntilanak lagi jalan diikutin gitu. Nggak ada. Jadi tidak ada orang yang ngintilin syaitan, nggak ada. Tapi kalau meniti jalan yang dititi oleh jalan syaitan, banyak. Bukti teman saya kayak syaitan Ustadz gitu. Nah berarti dia ngikutin jalan syaitan. Maka yang seperti ini, wala tattabi'u khutuwat. Kenapa jalan yang disebut? Sebab orang tuh udah tahu nggak boleh ngikutin syaitan. Tapi kalau jalannya, mungkin mereka ada di jalan syaitan. Di antara jalan-jalan syaitan misalnya apa? Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Di antara jalan syaitan adalah mengajak kepada keburukan. Perbuatan keji, itu jalan syaitan. Terus syaitan itu ngajarin kita berkata, menyampaikan sesuatu tanpa ilmu. Itu syaitan. Ini pulang ngaji nih, ustadznya di kajian bilang halal, begitu di jalan makruh kata ustadz, berubah. Ustadznya di kajian bilang halal boleh, keluar temannya nanya, apa hukumnya ini? Makruh kata ustadz tadi di dalam. Kok bisa beda itu jawabannya? Boleh jadi dia berbicara tanpa ilmu. Atau dia kajian tapi merem. Banyak orang kayak gini, kajian merem, pas pulang jadi ustadz. Ustadz juga banyak yang kuliahnya merem itu. Tiba-tiba jadi ustadz beneran dia, kuliahnya merem. Pas ngaji sama gurunya merem, gak ada ilmu yang masuk. Sehingga percuma. Ini juga bagian dari cara syaitan membuat kita itu ada di jalannya. Ini cara syaitan lainnya gini. Ngapain ke kajian? Gak usah ke kajian lah, ini kan hari Minggu, liburan, mending jalan-jalan. Ada juga kok faidahnya, daripada kajian begitu gak ada faidahnya. Itu ajakan syaitan. Atau bilang, mending gini aja deh, kita daripada ke kajian, mending kita datang nih ke acara HUT-nya DKI Jakarta. Pas nih tempatnya nih, PRJ ada, di Banteng juga ada, boleh deh. Itu lebih mantap tuh kata dia. Ada manfaatnya juga kok gitu. Terus syaitan bilang gini, tenang, di sana juga ada ceramahnya kok. Oh bener juga, udah gak usah registrasi, gak ada usianya lagi, mantep udah. Masuk kajian milenial ada usianya, ribet, regis dan lain-lain, mending datang ke acara ini langsung. Itu syaitan begitu. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Langkahnya syaitan itu jangan diikuti. Sehingga ayat ini jelas sekali mengingatkan kita, wahai kaum muslimin yang sudah Islam, apalagi Islamnya dari lahir, untuk berhati-hati terhadap tipu daya syaitan. Dan syaitan itu ketika ngajak atau ngebisikin orang yang sudah alim, itu lebih mudah daripada ngajak orang yang masih bodoh. Kalau orang masih bodoh diajak syaitan masih bengang-bengong deh. Jadi kalau orang alim tinggal dibilang, udah kamu tunjukin ilmu yang kamu miliki itu, udah kamu posting aja kajiannya, habis itu tidur. Nah itu ajakan syaitan. Udah posting belum? Habis itu tidur kan? Yang penting diposting, di tag kajian milenial, Elaya kisah kami. Ustadznya nggak di tag. Bercanda, gak usah di tag ya. Jadi kadang-kadang seperti itu. Saya lagi di bawah misalnya, saya lihat ada yang udah posting kajian, saya belum ceramah ya perasaan gitu. Belum ceramah udah diposting aja, baru mau mulai. Ibarat lomba belum ada dia lari duluan itu. Ini bermasalah. Tentu yang seperti ini kita jangan ikutin ajakan-ajakan syaitan. Syaitan tuh pinter itu. Posting lah, kirim ke mertua kamu gitu. Posting lah, kirim ke gebetan kamu gitu. Bulan depan ajak gebetan kamu ngaji ke sini gitu. Lihat pinternya syaitan begitu. Nah itu wala tattabi'u khutuwatis syaitan, maksudnya jangan ikuti langkah-langkah syaitan dalam menggoda kita wahai kaum muslimin yang sudah berada dalam Islam. Nah kaitannya kenapa saya harus bilang bismillah login? Orang yang belum kenal Islam bismillah sign up. Dan orang yang sudah kenal Islam bismillah sign in. Masuk lagi, mungkin kita lupa, kita pernah Islam, hati-hati itu. Ini 3 kata berbahaya nih. Kita pernah Islam. Ada 4 kata bahaya. Kita pernah sesolehah itu. 4 kata. Kita pernah sesoleh itu. Kita pernah serajin itu. Banyak kan terjadi? Banyak. Kita pernah sesolehah itu. Tapi sekarang sena'udzubillah ini. Banyak. Tema tuh. Kita pernah sesolehah itu, sekarang kita sena'udzubillah ini. Banyak yang seperti itu. Perubahan-perubahan yang tidak disadari. Ustaz jangan salah, saya ini dulu pesantren, hafal Quran 30 juz. Saya gak tanya dulu, sekarang hilang semua. Sekarang itu lagi liburan anak-anak sekolahan.
anak-anak santri libur segala macam. Itu anak santri ketika pulang ke rumah dia katakan alhamdulillah lepas dari penjara. Bahkan pesantren disebut penjara suci. Kita di penjara di tempat suci katanya. Tapi ketika lepas itu dia senang banget. Alhamdulillah saya lepas dari penjara. Di rumah bebas, nonton segala macam bebas, main HP bebas. Kembalilah ke habitatnya. Dan syaitan itu pintar. Dia bilang gini, ya udah sekarang nakal dulu, taubatnya di pesantren. Dan itu terjadi. Atau banyak zaman sekarang kasus-kasus kajian-kajian untuk orang-orang yang baru mau belajar hijrah, tapi besoknya kembali lagi ke tabiatnya. Datang ke kajian, udah sekarang pakai hijab dulu yang cantik deh buat story. Taruh deh HP di depan punggung temennya. Temennya dijadiin tripod nih. Terus dia pulang-pulang nulis lagi gini. Apa yang tulis? Entah dicoret-coret aja sama dia. Yang penting ada story-nya. Ditulis-tulis, dikasih backsound, ya kan saya nggak tahu lah backsound-backsoundnya. Dibuatlah backsound, diposting biar di komen Masya Allah ukhti, Masya Allah akhi, Masya Allah. Dan komen. Besoknya lepas lagi semuanya. Besoknya lepas. Ini story belum ada 24 jam, tiba-tiba clubbing berikutnya. Nah, itu terjadi zaman sekarang. Maksudnya yang perlu login ini siapa nih? Jangan-jangan mereka semua yang harus login lagi ke agamanya. Bikin malu itu. Status KTP-nya Islam tapi kelakuannya seperti itu. Banyak orang yang statusnya tidak Islam tapi malah memiliki nilai-nilai positif, kan malu gitu. Padahal Islam yang mengajarkan itu. Islam yang mengajarkan nilai-nilai itu. Kedisiplinan, nilai-nilai kemanfaatan. Islam yang ngajarin kebersihan. Ternyata bisa cara-cara Islam kebersihannya kurang, kotor, sampah di mana-mana. Mana nilai-nilai keislamannya? Jadi banyak di antara kita yang sudah Islam namun tidak Islami. Ini poin besar wahai kaum muslimin. Banyak di antara kita yang sudah Islam namun tidak Islami, baik dari segi apapun, akhlak, baik dari segi cara berbicara, cara hidup dan lain-lain, moral dan lain-lain. Artinya kita harus banyak mengevaluasi diri. Kita harus kembali lagi mengatur bagaimana kualitas diri kita, kembali lagi ke setelan pabrik kita sebagai kaum muslimin. Maka jadilah seorang muslim yang ideal untuk Allah. Ini catat, taruh di kamar. Jadilah seorang muslim yang ideal untuk Allah. Bukan jadilah seorang muslimah yang ideal untuk suami idaman. Gak ada habisnya itu. Jadilah laki-laki soleh untuk istri idaman, gak ada habisnya. Tapilah jadilah seorang muslim yang ideal untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai urusan. Maka dari sini kita baru tahu bahwa ternyata gak usah dulu deh sok-sok syiar agar orang lain login ke agama kita. Padahal kita sendiri malah jauh dari ajaran kita sendiri. Itu ajaran Islam itu sendiri. Bahkan banyak di antara kita yang Islam namun tidak salat. Dia Islam tapi tidak salat. Saya mau tanya laki-laki di sini. Ada yang belum salat subuh? Hari ini ada yang belum salat subuh enggak? Mungkin dia malu ngakuinnya. Tapi yang belum salat subuh di antara antum, nanti sebelum kita salat asar, salat subuh dulu. Jadi kalau kita lihat ada orang sholat 2 rakaat berarti sholat subuh itu dia. Apalagi kunut lah, kok kunut jam segini gitu. Kok dia kunut, berarti dia belum sholat subuh. Perempuan di sini ada yang belum sholat zuhur? Ustaz, saya sengaja tidak sholat zuhur supaya dapat tempat paling depan di kajian ini. Keluar. Buat apa datang ke sini kalau tidak sholat? Ustaz, saya asarnya nanti aja di rumah. Sekarang saya mau ngambil antrian makan dulu, Ustaz. Allahu Akbar. Takut habis Ustaz. Kalau sholat bisa diganti, kalau makanan gak bisa diganti ini. Kurang ajar orang seperti ini nih. Dia bilang gini, Ustaz, kalau soal ngantri makanan ini bisa diambil jatahnya sama orang, tapi sholat bisa dilakuin nanti habis makan Ustaz. Pakai dalil lagi, Ustaz ada hadis Ustaz. Kalau sudah dihidangkan makanan, kita sholat dulu. Makan dulu baru sholat. Pakai dalil. Subhanallah, udah soleh semua emang, keren. Ustadznya mau ngomong, bentar, kok ada dalil lagi gitu? Kok dikasih dalil? Tapi ini namanya yang disebut khutuwati syaitan. Kita diajarkan untuk berbicara sesuatu yang kita tidak ilmui hukumnya. Jadi kalau misalnya ditanya di status sekarang, ya, mana yang kita kedepankan? Makan dulu yang sudah dihidangkan atau sholat asar dulu? Kan makan sudah dihidangkan, tapi sholat asar dulu, apa makan dulu? Jawabannya apa? Ini gak sepakat, kalau soal makanan gak sepakat. Kita lihat Ustadz ya, tadi katanya sholat dulu. Lihat ya. Awas ya, nanti ada yang keluar pintu duluan ya. Ini catat ini ya. Kenapa kita di sini sholat dulu baru makan?
Padahal kaidah fikihnya kalau sudah dihidangkan itu makan dulu baru sholat. Kenapa? Karena dihidangkannya di bawah. Ya Allah, gitu aja nggak ngerti. Kalau dihidangkan di sini, nih Ustadz udah dikasih makanan di sini, dia makan dulu. Karena makanannya dihidanginnya di bawah. Kita sholat dulu sekarang. Habis sholat kita baru makan. Itu jelas hukum fikihnya. Jadi jangan sok-sokan jadi Islam pakai dalil. Tenang, Islam itu mudah Ustadz. Pokoknya saya makan dulu habis itu sholat. Mudah aja. Gak gitu. Tetap ada aturan tatanannya. Kita ibadah itu ada prioritas, ada skala prioritasnya. Mana yang kita ambil duluan, mana yang kita boleh duakan, dan seterusnya. Sehingga yang seperti ini skala prioritas itu di mana kita tahu kalau orang masuk Islam secara kafah. Dan definisi masuk Islam secara kafah, dia mengamalkan nilai-nilai Islam keseluruhan di dalam hidupnya. Enggak milih sesuai seleranya. Islam tuh bukan hidangan syariatnya. Bukan hidangan yang boleh, oh saya ambil yang ini enggak. Yang ini saya suka, yang ini saya enggak suka. Islam itu bukan hidangan. Syariatnya harus dipenuhi secara sempurna. Dan Islam itu agama yang komprehensif dan paripurna. Agama yang paling menyeluruh. Semua aspek diatur. Dan paripurna itu berarti tidak perlu lagi ada revisi. Semuanya sudah istimewa, semuanya sudah sempurna. Jadi jangan sampai kita coreng nilai-nilai komprehensifnya Islam dan nilai-nilai paripurna dan sempurnanya Islam. Tinggal diamalkan. Soal cara berpakaian diajarkan. Soal cara beribadah jelas, tidak ada satupun yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dan semua sudah jelas. Bahkan kata Nabi, lailuha kana hariha. Ya, malamnya itu udah kayak siang saking jelasnya syariat Islam. Apalagi yang kalian pengen tanya, semuanya ada di dalam syariat Islam. Itu menandakan bahwasanya komprehensif. Jangan seperti akal-akalan orang-orang di zaman sekarang yang mengatakan gini, soal urusan agama tidak bisa dicampur adukan sama urusan dunia. Banyak orang memisahkan demikian. Dia katakan urusan agama, urusan dunia, urusan dunia. Salah, dunia ini diatur oleh agama. Dunia ini seluruh urusannya diatur oleh agama. Semua yang kita lakukan dalam urusan dunia ini diatur agar hasilnya jelas. Kalau nggak diatur, kalau hidup ini tidak diatur, dibebaskan semuanya, habis. Jalanan aja nggak ada lampu merah dan peraturan, bom kar di jalan, selesai semuanya. Itu butuh aturan. Meskipun dilanggar, ya pelanggar itu pasti ada, tapi kita harus mentaati semua rules yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Itu bagaimana seharusnya seorang muslim itu masuk secara sempurna. Saya contohkan lagi soal kesempurnaan orang yang masuk ke dalam Islam secara sempurna. Islam yang kafah itu harus meliputi lisan, harus meliputi hati, lisan dan amalan. Jadi Islam yang kafah itu harus meliputi hati, lisan dan amalan. Semuanya saling berkaitan. Hati sejalan dengan lisan, karena kalau berbeda maka dia munafik. Hati dengan lisan kalau tidak sejalan namanya munafik. Di mulut berbeda dengan yang di hati, itu munafik namanya. Jadi kalau yang di mulut keluar berbeda dengan hati, itu kemunafikan. Itu juga nggak boleh. Artinya hati harus selaras dengan lisan, lisan harus selaras dengan hati. Dan satu lagi, amalan itu tergantung pada hati. Jadi semua terkoneksi. Hati, amalan, lisan, hati, itu semua terkoneksi. Makanya kata Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudghah. Di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau si segumpal daging ini baik, maka seluruhnya baik. Kalau segumpal daging ini buruk, maka seluruhnya buruk. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah segumpal daging itu namanya hati. Ini jelas Nabi SAW kabarkan bahwa baiknya seluruh anggota tubuh kita itu bergantung pada kebaikan hati kita. Berarti orang kalau login itu dimulai dari lisannya atau hatinya? Orang gampang kan bilang asyhadu alla ilaha illallah, mudah kan? Secara lisan mudah. Tapi kalau soal keyakinan di hati itu beda. Jangan sampai ada orang sekarang login hanya gara-gara lisannya saja mengucapkan asyhadu. Itu tidak sempurna loginnya dia. Tidak sempurna loginnya dia. Ada misalnya perempuan, Ustadz kebetulan saya ketemu sama laki-laki Turki, ganteng Masya Allah, solehnya Masya Allah. Cuma saya belum tertarik untuk masuk Islam. Satu-satunya yang membuat saya tertarik masuk Islam ya calon suami saya ini gitu. Karena dia tertarik sama laki-laki ini dan dia harus ngikut agama si suaminya. Akhirnya dia login dengan alasan supaya bisa menikah dengan laki-laki ini. Statusnya orang ini masuk agama Islam itu gara-gara siapa? Laki-laki ini. Si laki-laki ini. Kalau dia mengucapkan hanya secara lisan, tidak dengan hatinya, maka batal keislamannya.
Makanya orang kalau mau mu'alaf itu ditanya juga soal urusan hatinya. Ada yang mau, harus ada contoh realnya, ada yang mau mu'alaf nggak? Saya kasih contoh gitu. Jadi kita kasih tanya dulu, kamu mau masuk Islam gara-gara apa? Ini yang nyuruh siapa? Ada yang masak kamu atau tidak? Ada yang ngancam kamu atau tidak? Ada yang buat kamu begini atau tidak? Seterusnya. Sampai dia benar saya melakukan ini karena keinginan saya sendiri, baru dia boleh masuk Islam. Tidak semudah itu. Jadi dikit-dikit bismillah login. Anda sering lihat komen-komen itu di konten-konten kreator yang non muslim. Ayo bang bismillah login gitu. Gak ada gunanya. Buat apa? Dakwah itu tidak seperti itu. Dakwah tidak sekedar kita katakan bismillah login lalu orang login masuk Islam, tidak seperti itu. Apalagi orang sekarang banyak mengkritisi tentang agamanya. Banyak orang Islam mengkritisi keislamannya juga. Sekarang saya tanya sama orang Islam. Di sini yang Islamnya dari lahir angkat tangan. Belum tentu. Yang Islam dari lahir angkat tangan coba, dari lahir. Berarti masih nggak ada yang nggak angkat tangan, Islamnya nggak dari lahir kan gitu. Berarti masih banyak yang Islam tidak ada. Ada yang Islamnya baru 10 tahun nggak? Ada? Baru 10 tahun. 5 tahun. Islam baru 5 tahun. 3 tahun. 2 tahun. Setahun. Baru kemarin. Alhamdulillah nggak ada. Berarti mayoritas misalnya yang sudah dari lahir. Ada yang Islamnya baru misalnya. Maka di sini kan kita berada pada keislaman yang berbeda-beda gitu. Akhirnya orang belajar dari sisi yang berbeda di kajian ini. Orang ada yang belajar karena dia baru, orang belajar ada yang dia mendalami. Tapi mungkin standar sama, kita sama-sama nggak paham tentang apa itu Islam. Apa sebenarnya konsep Islam? Itu banyak kita nggak paham sampai sekarang. Sampai akhirnya kita itu lahir dalam keadaan karena orang tuanya Islam, jangan-jangan Islamnya diwariskan. Jangan-jangan Islam itu diwariskan. Siapa di sini yang Islam dari lahir dan pernah mengucapin syahadat untuk masuk ke dalam Islam? Islam dari lahir, tapi pernah mengucapkan syahadat sebagai ikrar dia masuk Islam. Ada? Mungkin ada orang dia bilang, nak kamu itu lahir belum beragama Islam, kamu syahadat dulu sekarang. Disyahadatin dulu anaknya. Padahal Islam itu tidak demikian. Islam itu sebenarnya tanpa dia syahadat, dia lahir dalam keadaan Islam. Semua bayi yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Sebab Islamnya seseorang itu fitrah dia sebagai manusia. Pertanyaan berikutnya, Islam itu datang dari zamannya siapa? Ini yang bikin permasalahan, karena orang banyak bilang gini, Islam itu agama baru. Masih banyak agama yang lebih senior, lebih lama. Dia lebih lama adanya. Sebelum datang Islam mereka sudah ada. Sekarang Islam datangnya dari zaman kapan? Nabi Adam. Nabi yang lain? Ada yang berpendapat dengan Nabi yang lain? Banyak orang mungkin mengira Islam itu datang dari zamannya Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata Islam itu sudah ada sejak pertama kali Allah perintahkan Adam. Sudah ada dari zaman Adam. Atau secara resminya ditetapkan oleh Allah SWT dengan sebutan ini dari zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Nabi kita SAW hanya meneruskan dakwahnya Ibrahim. Kalau ada yang bilang misalnya Islam itu agama baru, kurang literasi dia. Kurang baca, kurang riset, kurang tidur mungkin, bermasalah semua. Dan dia tidak tahu mana faktanya yang lurus. Kita luruskan di sini bahwa Islam bukan agama yang baru, tapi sudah ada sedari Allah SWT menciptakan Adam. Kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi yang lahir dalam keadaan Islam, fitrah. Fa'abawahu ayyuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Semua orang tua yang menyebabkan mereka jadi Yahudi, Nasrani dan Majusi. Agama-agama yang lain. Orang tua yang bikin anak itu berubah jadi agama tertentu. Padahal dia lahir dalam keadaan yang fitrah. Itu yang sebagai mukaddimah. Ini baru mukaddimah Kameli yang saya sebutkan. Jadi mukaddimah yang saya sebutkan tadi gambaran bahwa bismillah login itu maksudnya ini. Gitu. Baik. Nah, Ustadz, tadi Ustadz sempat bahas tentang jadilah muslim atau muslimah yang ideal untuk Allah, ya kan? Nah, selama ini kita selalu mengikuti standar-standar kehidupan kita untuk menjadi seorang muslim yang ideal di mata pasangan, di mata orang tua ataupun orang lain. Gimana Ustadz caranya supaya kita bisa menjadi muslim yang ideal untuk Allah? Kalau saya jawab nggak tahu, kecewa nggak? Saya bilang nggak tahu. Kira-kira teman-teman gimana? Ini saya ditanya panjang lebar, yang bertanya aja kesel pasti itu. Ustadz ini terus saya jawab nggak tahu. Kira-kira gimana? Padahal itu normal aja ya. Kalau saya bilang nggak tahu, saya nggak tahu. Sehingga saya tidak bisa menjawab semua pertanyaan karena terbatas ilmu saya. Tapi kalau pertanyaan soal bagaimana sebenarnya teori, ini teori. Prakteknya belum tentu saya menjadi seorang muslim yang ideal. Tapi bagaimana teori menjadi seorang muslim yang ideal untuk Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya singkat dulu. Menjadi muslim yang ideal untuk Allah Subhanahu wa taala
dengan cara kembali kepada nilai-nilai keislaman yang sempurna. Kembali ke nilai-nilai Islam yang sempurna. Cukup. Idealnya kita itu karena kita tidak kembali kepada nilai-nilai Islam, kita lupa sama apa-apa yang diajarkan, atau kita bahkan tidak tahu sama nilai-nilai yang sudah diajarkan. Gara-gara itu, gara-gara kebodohan kita tidak lagi ideal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak lagi sesuai dengan standarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kembalinya kita ke setelan nilai-nilai Islam adalah maksudnya kembali ke nilai-nilai ibadah kita kepada Allah. Allah nyuruh kita untuk beribadah. Tadi kita sebutkan Al-Baqarah ayat 21 itu. Allah bilang, wahai manusia, kembalilah, beribadahlah kalian kepada Allah, Tuhan kalian dan Tuhan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Ini berdasarkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Berarti untuk jadi ideal, jadilah hamba yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua beribadah mungkin, namun belum setara dengan nilai idealnya. Oke, saya akan kasih 3 pilar ibadah yang ideal. 3 pilar ibadah yang ideal. Yang nyatet semoga masuk surga. Yang gak nyatet masuk apa, Ustaz? Masuk surga juga, tapi kita duluan. Yang nyatet duluan masuk surga. Ada 3 pilar ibadah yang ideal. Pertama, rasa takut. Yang kedua, rasa harap. Dan yang ketiga, rasa cinta. Jadi ibadah yang ideal itu dibangun dari 3 pilar: takut, harap, cinta. Yang paling rendah batas minimal orang beribadah karena takut. Itu ideal. Jadi standarnya orang itu ibadah karena takut aja sama Allah. Allah udah nyuruh, kalau saya tidak mentaati perintah Allah, saya takut. Nah itu udah standarnya. Kalau ada orang tidak takut, berarti dia di bawah dari standarnya. Kan sekarang subhanallah, yang kemarin bikin AI neraka itu, tahu kan? Bikin AI neraka, dia bayangin coba. Itu Abu Lahab pasti sujud sama dia itu. Gila loh gitu. Gila, gua aja dulu gak sebegininya, kata dia. Kata Fir'aun, dia sih guru gua itu gitu. Dia guru gua pokoknya. Gila bener, neraka dibikin AI. Fir'aun aja sebejat-bejatnya gak berani bikin gituan ya. Makanya dalam hal ini orang parah banget gitu. Dia berarti udah tidak ada di standar takut sama Allah. Neraka dimain-mainkan sama dia. Guys, hari ini saya sudah mau review neraka. Neraka di room tourin sama dia. Ini berbahaya ini. Minimal rasa takut itu membuat dia beribadah kepada Allah. Saya ini sholat karena saya tahu ini perintah Allah, dan saya takut kalau saya nggak sholat Allah marah. Itu standar. Anak kecil kalau ditanya, misalnya anak kecil ada yang pakai hijab gitu, kita tanya, kamu kenapa pakai hijab, kan masih kecil auratnya gini. Saya takut Allah marah. Saya pernah nanya kayak gitu, dia jawab gitu. Saya takut Allah marah kalau saya nggak pakai kerudung. Coba, dia takut Allah marah. Standarnya dia itu ada di fitrahnya, dia takut Allah marah. Itu standar ibadah. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah karena rasa takut, itu standar minimal, batas kita. Di atasnya ada harap. Orang beriman itu ibadahnya bukan hanya soal takut, tapi dia berharap Allah balas. Kita sholat duha supaya rezekinya lancar, itu ada harap namanya. Kita sholat supaya kita karakternya berubah menjadi muslim yang lebih baik, itu harap namanya. Kita ibadah supaya masuk surga, itu juga harap. Tapi itu bukan puncak tertinggi. Puncak tertinggi ada di nomor berikutnya, yaitu cinta. Jadi kalau orang beribadah kepada Allah atas dasar cinta, dia ada di puncak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama tafsir ketika menyebutkan tentang ayat-ayat kecintaan orang beriman kepada Allah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Kata Allah, di antara manusia itu banyak yang menduakan cintanya Allah, tapi orang beriman prioritas cintanya adalah Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menjadi cinta nomor 1 bagi orang yang beriman. Jarang ditemui orang ibadah karena cintanya kepada Allah. Dan orang kalau beribadah sudah di titik cinta, dia itu candu. Karena dia merasakan, Al-Imam Sa'di mengatakan al-mutaladzizun, dia itu merasa lezat dalam beribadah. Kenapa kok ada orang bisa menghatamkan Quran 1 bulan 60 kali? 1 bulan 60 kali. Kok bisa? Karena dia cinta dan dia merasakan lezatnya melakukan ibadah itu. Beda dengan kita. Kenapa Rasul SAW sholat malamnya, tahajudnya 5-7 juz. Sholat malamnya Rasul itu 5-7 juz. Tahajudnya Rasul. Padahal Rasul sudah dijamin masuk surga. Tapi tahajud versi beliau
7 juz. Kalau kita apalagi ngantuk, udah pasti tahajudnya itu Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad. Itu pun salah lagi, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu wala antum wala a'budu wala ana, bolak-balik aja dia. Lah mana lakum dinukumnya ini gitu. Tadi sambil ngantuk, la wala ana wala antum wala, terus aja bolak-balik dia. Lakum dinukum walad dhalin. Lah kita banyak begitu. Banyak begitu kita. Kadang secara refleks kalau lagi sholat pasti yang sering dibaca surat apa? Udah pasti Qul huwallahu ahad itu. Surat favorit itu. Dan itu normalnya kita, tapi tidak dengan normalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasul bisa sampai 7 juz sholatnya? Kenapa kok bisa sekuat itu? Karena kelezatan menghilangkan segala rasa lelah. Cinta menghapus segala kesulitan. Orang kalau sudah cinta, semua itu diterabas untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh yang dicintainya. Orang kalau sudah jatuh cinta, ngebucin itu wajar. Ya, orang kalau cinta, bucin wajar. Kenapa? Karena orang yang jatuh cinta pasti ngebudak untuk orang yang dicintainya. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, "Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kalaulah cinta kamu itu benar, jujur, pasti kamu taat. Karena orang yang mencintai akan taat kepada yang dicintainya. Kalau kita belum taat perintah Allah, belum cinta. Kalau kita disuruh Allah masih bilang entar dulu, besok dulu, nanti aja kalau udah dapat hidayah, belum cinta. Baru ada di tahap bawahnya. Karena cintanya seorang membuat dia semakin kuat untuk beribadah kepada Allah. Jadi titik kecintaan itu titik puncak idealnya seorang muslim di dalam beribadah. Gara-gara cinta, kita pasti akan taat. Pernah jatuh cinta? Pernah nggak? Ya kalau ngomong pernah jatuh cinta, ngangguknya pelan amat gitu. Padahal semuanya jatuh cinta gitu. Dan orang ketika jatuh cinta, semua yang diminta oleh orang yang dicintainya, kasih semua. Apa yang bisa kita kasih, kita kasih. Apa yang bisa kita berikan, kita berikan. Meskipun banyak yang harus kita korbankan. Itu karena cinta. Kenapa kita sulit mengorbankan sesuatu untuk Allah? Karena belum mudah jawabnya. Kenapa kita sulit meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala? Karena belum cinta. Belum ada hadir cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini belum tumbuh rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal urusan cinta kepada Allah itu nomor satu. Nomor satu. Jadi orang kalau misalnya beriman betul, dia akan mencintai Allah daripada mencintai seluruhnya, termasuk dirinya sendiri. Setelah Allah Subhanahu wa taala, dia akan mencintai yang dicintai Allah, yaitu Rasulnya. Jadi dia yang pertama akan mencintai Allah SWT, kedua Rasulnya. Makanya kalau punya pasangan bilang ke dia, maaf aku jadikan kamu cinta ketigaku. Kira-kira gimana tuh? Piring udah dilempar duluan, sabar gitu. Yang pertama adalah Allah, kedua Rasul. Kalau saya ngomongnya gak gitu, maaf aku menjadikan kamu yang keempat di dalam hidupku. Bukan istrinya 4, sabar, jangan langsung bikin, wah ini langsung di-cutting gitu. Yang pertama Allah, kedua Rasul, ketiga ibu. Yang ketiga adalah ibu, orang tua kita. Yang keempat baru pasangan kita. Dan seterusnya. Apalagi kalau cuma pacar mah kamu adalah yang ke-10 dalam hidupku gitu. Gak ada apa-apanya. Karena dia sama sekali gak memberikan peran apapun buat kita. Tapi kalau kita lihat ya, orang lagi jatuh cinta itu, tai kucing rasa coklat itu, Masya Allah. Jadi golongan-golongan yang sulit dinasihati adalah orang yang jatuh cinta diantaranya. Orang yang jatuh cinta ini gak bisa dibilangin, susah. Dikasih tahu juga, Mas yang kamu cinta itu kuntilanak Mas gitu. Nggak denger dia, cantik dia gitu. Apalagi pakaiannya syar'i. Kuntilanak syar'i kan ya, kurang dihijabin aja dia. Syar'i dia. Nanti kuntilanak pakai hijab, selesai kalian kalah sama kuntilanak. Bajunya udah abaya dari dulu. Kuntilanak. Ada mbak-mbak muslim kagak mau pakai baju menutup aurat, kasih tahu, kunti aja rapi gitu. Kunti rapi, bedanya dia nggak pakai hijab aja gitu. Ini dia aja nutup aurat kok, ini orang diumbar semuanya, yang sisanya kelihatan banyak banget gitu. Kuntilanak aja syar'i dia. Dia dapat hidayah aja, kerudungnya pakai niqab dia. Dapat hidayah kuntilanak, syar'i. Kalah keimanannya sama kuntilanak itu. Dia syar'i sekali. Maka dalam hal ini laki-laki juga kadang-kadang, kenapa jadi laki-laki itu sulit sekali menutup auratnya? Contoh misalnya ketika lagi olahraga, nggak usah sok ganteng dengan paha kemana-mana itu, geli. Olahraga itu main bola, paha kemana-mana, ditontonin. Apa yang bagus dari paha ente gitu? Nggak ada yang bagus.
Main bola, Ustadz kalau gitu main bola pakai sarung, mikir. Kita orang juga main bola nggak pakai sarung, pakai jubah mas. Main bola. Kadang orang aneh-aneh. Main bola tutup lah auratnya dikit, banyak sekarang celana olahraga yang nutup sampai dengkulnya. Itu dikasih aurat dari pusar sampai dengkul susah banget, apalagi suruh pakai hijab masnya. Lebih lama lagi. Ini susah Ustadz, kadang kalau olahraga ya olahraga, ibadah ibadah. Pikir aja sendiri, seluruh urusan itu diatur sama agama. Semua dipertontonkan itu. Laki-laki kadang nggak sadar dia membuka auratnya. Istri kalau disuruh pakai hijab nutup aurat sama suaminya, padahal suami main futsal kelihatan pahanya, balikin aja, balikin. Kamu aja main futsal kelihatan pahanya kok bisa gitu. Karena memang iya, dia juga harus tutup auratnya. Mulai sekarang antum kalau main futsal tutuplah dengkulnya. Ini mau sampai dengkulnya ketutup, olahraganya jelas. Dan jangan pakai yang nyeplak-nyeplak, subhanallah itu. Suka main sepeda, pakailah yang agak lebar dikit. Nyeplak kan, ya Allah, kita juga ngelihatnya subhanallah gitu loh. Udahlah punya gitu, nggak usah diliatin. Geli kadang-kadang subhanallah laki-laki ini. Ini kenapa kita harus bilangin seperti ini? Kadang laki-laki juga merasa abai sama aurat itu. Lihat banyak orang muslim, bahkan ketika lagi sholat di masjid, lagi sholat celengannya kelihatan. Ini Islami apa enggak ini yang begini? Kita suruh login ulang dia, aurat nggak tahu gimana. Lagi sholat ada celengan. Kalau bawa kartu debit itu kan gatel itu. Mas tolonglah gitu. Wah, laki-laki sadar lah, ditutup semuanya di. Apa yang mau antum umbar gitu? Apa yang mau antum perlihatkan kepada orang-orang? Tidak ada orang yang nafsu ngelihat segaris di antara katulistiwa itu gitu. Gak ada yang mau lihat. Pun perempuan. Makanya seperti ini contoh bahwa banyak orang Islam perlu login lagi dia. Dia nggak tahu batasan-batasannya. Dia harus paham betul bagaimana batasan auratnya, batasan dia kepribadiannya gimana, ngomong ada remnya, itu Islam baru. Jangan sampai kita ini cuma Islam KTP. KTP Islam, kelakuannya malah tidak Islami. Ini bermasalah. Itu tujuan kenapa harus bismillah login. Saya nggak berharap ada yang login juga dari luar kok. Saya berharap kita semua kembali kepada tracknya, nilai-nilai idealnya. Jadi kembali kepada, kalau kita sudah cinta kepada Allah, dia akan katakan semua rintangan yang saya rasakan itu pasti akan saya hadapi. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah subhanahu wa ta'ala uji kecintaannya. Ini bukti bahwa ketika cinta harus ada pengorbanan. Cinta tanpa pengorbanan palsu. Karena cinta itu bukti bukan diksi. Pasti nanti saya lihat IG story-nya itu aja kata-katanya itu yang muncul. Quotes-nya aja, yang pentingnya nggak keluar. Kalau mau review yang penting-pentingnya dikeluarin, jangan quotes-nya aja. Ya, jadi ustadz itu diambil ilmunya, jangan kata-kata quotes-nya aja. Jadi cinta itu butuh pengorbanan. Allah SWT gambarkan bagaimana pengorbanan Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam hidupnya dari kecil sampai dia punya anak. Nabi Ibrahim itu dari kecilnya harus berkorban karena ayahnya justru tidak mau ikut ajarannya. Ayahnya justru ikut ajaran kaumnya. Dia sudah sakit hati dari kecil Nabi Ibrahim itu. Sampai bilang ke ayah, ya abati lima ta'budu. Kenapa kamu beribadah kepada yang tidak bisa memberikan apapun buat kamu? Itu Ibrahim sedihnya begitu. Wahai ayahku, kenapa begini-begini? Sampai akhirnya Nabi Ibrahim itu pengen dibakar oleh ayah dan kaumnya. Harus dibakar gara-gara dia sedang menegakkan nilai-nilai keislaman. Mau dibakar Nabi Ibrahim AS. Ketika besar, ketika dewasa, akhirnya menikah dengan seorang wanita yang namanya Hajar. Allah uji lagi Ibrahim kecintaannya. Allah uji bener gak cintanya Ibrahim ini. Allah uji menanti kelahiran anak 80 tahun. 80 tahunan tahun. Ada lebihnya, bukan 80 aja. Sebagian ulama tafsir menyebutkan 86 yang paling banyak. 86 tahun Nabi Ibrahim menanti kelahiran anak yang pertama. Kalau di sini ada pejuang garis biru sedang menanti. Kenapa garis biru ya? Padahal merah ya. 2 garis biru kenapa? Garis 2. Pejuang garis 2. Saya juga jadi bingung. Dia jadi pejuang garis 2 ya. Strip ya, 2 strip. Dia nanti kelahiran anak pertamanya dalam durasi yang belum sampai 80 tahun tapi sudah marah-marah kepada Allah. Ngaca kepada pengorbanan Ibrahim yang menanti 80 tahun. 80 tahun sabarnya Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim itu Nabi Rasul. Secara logika bisa pakai privilege doanya. Nabi minta dikasih langsung, itu bisa dipakai.
Tapi Nabi Ibrahim tidak lakukan itu. Beliau korbankan segala yang dia bisa lakukan. Dia minta terus kepada Allah, dia rayu terus Allah. 80 tahunan baru lahir anaknya yang pertama. Begitu lahir, apakah cintanya tidak diuji lagi sama Allah? Lanjut ujiannya. Allah sebutkan dalam surat As-Saffat ayat 100, 101, 102 dan seterusnya. Allah bilang di situ bahwa ketika anaknya lahir, Rabbi habli minas salihin, fabasyarnahu bigulamin halim. Akhirnya diberikan kabar gembira anak yang halim, yang taat kepada Allah SWT, yang sabar. Ketika lahir, anaknya lagi lucu-lucunya, Allah uji cintanya. Beneran gak Ibrahim itu cinta sama saya? Allah uji lagi, wahai Ibrahim, sembelih anakmu. Ini anak dinanti berapa tahun tadi? Wah, itu kalau orang nanti anak 80 tahun itu pasti jadi anak emas. Kadang beberapa teman gitu, dia hasil bayi tabung, itu disentuh aja gak boleh. Saking dijaganya, ini anak saya susah sekali dapetinnya, dijaga betul. Ini 80 tahun menantinya. Kira-kira bagaimana penjagaan seorang ayah menanti anak 80 tahun? Begitu sudah tumbuh lagi lucu-lucunya, lagi bisa ngerespon, lagi bisa segala macam, disuruh disembelih. Gimana posisinya? Kecintaan Ibrahim diuji dengan pengorbanan. Karena pengorbanan bukti dari cinta seorang hamba. Love language Allah Subhanahu wa ta'ala itu berbeda dengan love language-nya kita. Cara Allah menguji cinta kita itu dengan terus berkorban. Sakit itu cara bahasa cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dari rasa sakit itu kita belajar bahwa ini inti dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kisah Ibrahim ini sangat panjang, bagaimana nanti akhirnya meninggalkan anak istrinya di lembah yang tidak ada makanan, tidak ada tempat tinggal. Bayangin ini, Hajar sama Ismail ditinggalin di lembah yang tidak ada supermarket, tidak ada mall, nggak ada tempat tinggal untuk berlindung, ditinggalin di tempat kosong. Kalau itu zaman sekarang, mungkin Hajar sudah ngerekam, lihat nih guys, suami macam apa ninggalin istrinya di tempat begini, di videoin. Kalau itu zaman sekarang berantem dikit istri udah ngangkat kamera gini, atau nggak upload CCTV, diupload. Urusan rumah tangga tidak dipublish. Urusan begitu tidak pernah dipublish sama Hajar. Jadi Hajar ini tidak marah-marah sama suaminya. Suami macam apa kamu meninggalkan kita di sini? Anaknya masih menyusui, coba bayangin. Anaknya masih menyusui harus ditinggal di tempat yang tandus, tidak ada apapun. Tapi ketika dia tanya, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza, Allah yang nyuruh kamu untuk melakukan ini? Kata Ibrahim, na'am, iya Allah yang suruh. Kata Hajar apa? Idzan la yudayyi'una. Kalau Allah yang nyuruh, Allah nggak mungkin menelantarkan kami. Lihat kualitas nih, kualitas. Dimana dia bilang kalau Allah yang suruh, Allah nggak akan telantarkan kami. Allah yang tanggung. Luar biasa. Kalau itu ada di zaman sekarang ya, dia benar-benar perhiasan dunia yang disebut oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman sekarang dapur nggak ngebul 2 hari aja, suami yang ngebul kepalanya itu. Nggak ngebul 2 hari aja, 2 hari ngebul kepala suaminya. Nggak bisa. Jangankan ditinggalkan di tanah yang tandus, istri ketinggalan di pom bensin, naik motor, ngisi, istrinya turun. Begitu, ini dia lupa, nyampe rumah, ma kamu di mana? Di pom bensin. Wah, itu marahnya 7 turunan. Itu ditinggalin di pom bensin, ada supermarket, ada minta tolong, ada bisa pesen ojek online dan seterusnya, bisa, segala akses ada. Tapi ngeluhnya, marah-marahnya, Masya Allah, dia pasti marahnya marah dahsyat itu. Seperti itu gambarannya, bahwa ketika orang sudah ada di puncak cinta kepada Allah, dia tahu apa yang harus dia lakukan, dia sandarkan semuanya kepada Allah. Jadi dia, kalau kita paham betul posisi ini, pilar ini, insya Allah kita akan berada di titik yang tenang sekali. Kita tidak mudah menghukumi orang, kita sibuk dengan urusan sendiri. Kalau orang ada di titik ini, dia menikmati setiap detik ibadahnya. Makanya yang membuat orang tahan lama beribadah adalah cintanya kepada Allah, bukan usianya. Sholat panjang dia bisa kuat berdiri itu bukan karena usianya yang masih muda, tapi karena kecintaannya sangat besar kepada Allah SWT. Kajian di sini dengan durasi yang lama yang menyebabkan dia tegak, tidak nyender, tidak tidur, itu adalah cintanya kepada Allah SWT. Maka dalam hal ini yang membuat kita kuat selama ini untuk beribadah adalah kecintaan kita kepada Allah SWT. Murni hanya itu. Maka ibadah dibangun dari 3 pilar tadi. Apa pilarnya? Takut, harap, cinta. Maka berusahalah untuk ada di titik kita beribadah karena cinta kepada Allah. Ini seorang yang beribadah kepada Allah, orang yang taat kepada Allah pasti didasari oleh 3 ini. Taat karena takut, taat karena harap, atau taat karena cinta. Suami takut kepada istri, kira-kira gara-gara pilar yang mana ini? Weh, pelan-pelan. Siapa yang ngomong takut itu? Kenceng banget jawab takut.
Suami taat sama istri itu gara-gara pilar apa? Takut, harap, cinta. Nggak jawab berarti takut, selesai. Istri saya di sebelah, Ustaz. Istri saya di depan, Ustaz. Jadi bayangkan kalau misalnya ada suami harus takut sama istrinya, kira-kira gara-gara pilar apa ini? Harus taat sama istrinya, gara-gara pilar yang mana? Kalau dia benar cintanya, maka dia itu taat kepada istrinya hanya gara-gara cinta dia kepada istrinya. Tapi kalau dia nggak benar cinta, dia mentaati itu semua karena takut. Makanya kadang-kadang sekarang konten-konten tentang takut istri itu malah disiarkan gitu. Harusnya ketakutan itu tidak boleh ada dalam hubungan. Yang ada adalah cinta. Yang ada adalah cinta. Jadi bagaimana mungkin ada hubungan dibangun di atas rasa takut? Dan itu nggak boleh. Ada hubungan dibangun di atas rasa takut, nggak boleh. Jadi hubungan itu harus dibangun di atas rasa cinta. Seluruh ketaatan, seluruh saling bantu, saling tolong, saling menyempurnakan itu dibangun di atas cinta, bukan dibangun di atas takut. Maka hati-hati kalau misalnya kita melakukannya karena rasa takut, itu mungkin sudah tidak baik-baik saja hubungannya. Ketika dibangun di rasa cinta, dia bagus. Contoh misalnya kasus yang kemarin kita bahas tentang suami patriarki itu. Istri bilang suaminya patriarki, itu pasti dia ngomong kayak gitu karena bukan karena cinta. Dia tidak cinta sama suaminya. Karena istri yang cinta kepada suaminya, dia akan katakan saya taat seperti ini murni karena saya cinta kepada dia dan cinta kepada Allah. Dia taat begitu karena dia tahu cintanya buat siapa. Tapi kalau dia bilang suami saya patriarki gara-gara nyuruh saya masak bakwan pagi-pagi, berarti dia nggak cinta. Dia belum ada rasa cinta di situ. Puncaknya ada pada cinta kita. Atau wallahu a'lam. Ustadz, tadi Ustadz sempat bahas bahwa kalau kita telah mengorbankan sesuatu itu kita harus ikhlas ya Ustadz. Nah, problemnya adalah sampai ke titik ikhlas itu kadang sulit ya. Gimana caranya supaya kita sebagai muslim bisa menjalankan segala sesuatu itu dengan ikhlas? Bagaimana caranya menjalankan sesuatu itu agar ikhlas? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Sekarang datang kajian ke sini biar ikhlas gimana caranya? Datang ke sini, kajian ke sini kan ibadah nih. Biar ikhlas gimana caranya? Hah? Kita melakukannya karena Allah. Itu simpel berarti. Itu makna ikhlas yang simpel. Bahwa bagaimana caranya kita bisa ikhlas dalam melakukan sesuatu? Lakukan itu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya konsep ibadah itu intinya ikhlas. Konsep ibadah itu intinya ikhlas. Karena Allah memerintahkan kita ibadah plus dengan ikhlasnya. Allah bilang dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Allah bilang bahwa tidaklah mereka itu diperintahkan untuk beribadah kepadaku kecuali dengan cara yang ikhlas dan hunafa, lurus, hanif di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti keikhlasan itu sudah include sama ibadah yang Allah perintahkan. Orang kalau ibadah harus ikhlas. Tapi kalau ada keinginan-keinginan yang lain dicampur dengan keinginan yang lain, maka itu bukan ikhlas namanya. Secara bahasa, ini air mineral, tidak tercampur oleh apapun, bersih. Dan dalam bahasa Arab disebutnya al-khalis, ikhlas, karena dia tidak ada campur baur dari yang lainnya. Ketika sudah dicampur dengan sesuatu apapun, itu pasti bisa merubah warnanya. Makanya air tersebut tidak lagi disebut air mineral atau air bening, tapi air yang tercampur dengan sesuatunya. Air mineral gini dikasih bubuk serbuk kopi, jadi kan tadinya air putih. Saya misalnya ditanya, Ustadz mau pesan apa? Saya sih air putih aja, kasih kopi dikit. Itu maksudnya saya pesan. Nah, udah jelas keikhlasan ketika sudah dicampurkan dengan sesuatu, sudah pasti ikhlasnya itu hilang dan sudah berpindah kepada status berikutnya. Saya kajian ke sini karena saya nyari jodoh. Nggak mungkin dicatat karena yang dicari jodoh. Sudah masuk opsi duanya. Enggak Ustadz, 50-50 kok. 50 saya ngaji, 50 saya cari jodoh. Mustahil. Pasti ngaji sambil gini-gini. Karena dia nyari. Pasti. Jadi ketika sudah dicampurkan dengan sesuatu, kita pasti akan condong ke situ. Itu definisi. Kita cek lah kita ikhlas atau tidak. Kalau ada keinginan lain, disitulah kita sedang tidak ikhlas. Dan soal ikhlas atau tidak itu urusan pribadi. Tidak ada yang tahu. Dan kita tidak bisa menghukumi seseorang dari penampilannya dia tidak ikhlas, nggak bisa. Karena keikhlasan seseorang ada pada hatinya. Cuma kelihatan dari gelagatnya. Ketidakikhlasan seseorang kelihatan dari gelagatnya. Nak, tolong belikan ibu garam. Anak yang ikhlas, baik bu, jalan rapi, tenang. Sampai beli garam, pulang garam. Anak yang tidak ikhlas, nak beliin garam. Tanda pertama yang pasti dibilang, ah ibu kenapa nyuruh saya? Itu pertama. Kedua, dia jalan sambil nendang-nendang batu dan kaleng di jalan. Tang, 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 tang. Ketiga, begitu nyampe ke warung yang dia beli gula.
Pulang, Bu, ini gulanya. Apa kata ibunya? Kan saya nyuruh beliin. Itu dampak ketidakikhlasan. Kenapa saya gambarkan analogi ini? Dalam beribadah juga gitu. Ketika kita dalam beribadah tidak ikhlas, ada indikator pertama, kita katakan apa? Kedua, di jalan pasti kita akan ngeluh. Ketiga, hasilnya tidak sama dengan tujuannya. Ini contoh analogi simpel dalam ketidakikhlasan. Contoh, ada orang datang kajian di sini, dia punya niat yang lain. Pasti ketika diajak temannya, ayo kajian milenial, dia bilang, males, itu pertama. Tapi gas deh, kan gitu. Berikutnya dia akan jalan secara terpaksa, tiba-tiba macet, tiba-tiba di jalan hujan, terus dia bilang gini, tuh kan gue bilang hujan kan ribet sih lo, kan gue bilang gak usah kajian, nyusahin sih lo gitu. Itu di jalan, ditendang-tendang orang di KRL, tak gitu, orang tendang-tendangin. Dia tidak ikhlas, turun loncat dari KRL, loncat dia, gak ikhlas. Jalan dari ini sampai ke tempat ini, sampai di sini dia masih gak ikhlas. Akhirnya pulang membawa ketidakikhlasannya, dan dia tidak membawa apapun dari yang dia tuju. Nol. Orang yang tidak ikhlas dalam beribadahnya, mulai dari awal proses sampai hasil nol. Itu bahayanya ketidakikhlasan. Makanya kenapa Nabi kita SAW memberikan gambaran ringan tentang tidak ikhlas versi visual, atau disebut dengan riya. Apa namanya? Riya. Riya itu artinya mempertontonkan sesuatu yang harusnya ikhlas dikerjakan, yang harusnya dikerjakan dengan ikhlas, murni, tapi dia pertontonkan kepada orang lain. Dan riya itu kata Nabi SAW, akhafu alaikum asyirkul asghar. Nabi bilang, yang paling aku takutkan terjadi pada kalian wahai para sahabat adalah syirik kecil. Kata para sahabat, apa itu syirik kecil ya Rasul? Kata Rasul apa? Ar-riya. Itu riya. Saat kita beribadah menginginkan sesuatu selain ridho Allah Subhanahu wa taala, maka itu riya. Contoh ibadah kita di sini, kita ingin pertontonkan ke followers kita, maka mulai dari pertama proses sampai akhir nol. Hati-hati itu. Saya datang ke sini pertama kali datang ke kajian milenial, saya pengen ngasih tahu orang lain kalau saya lagi ngaji di kajian milenial dari awal, maka perjalanan sampai di akhir nol, gak ada pahalanya. Ngeri kan? Hati-hati. Makanya kenapa harus diingatkan, jaga hati, jaga keikhlasan, jaga niat dari awal dan seterusnya. Karena kadang-kadang orang login aja tapi tidak ikhlas di dalamnya. Akhirnya karena ketidakikhlasan dia tidak mau lagi belajar. Contoh, ada yang datang ke sini karena dia tahu setelah kajian ada makan-makan. Ketika makan-makan lagi ngantri, giliran dia makanannya habis. Udah ngantri panjang, antrinya sampai pintu depan resepsionis. Panjang, begitu nyampe gilirannya kosong. Orang yang tidak ikhlas akan mengatakan, ngapain saya kajian ke sini? Saya nggak dapat apa yang saya cari. Maka dia tidak mendapatkan apa yang dia cari di situ, dan dia akan keluar dengan posisi tidak mau lagi datang ke sini karena dia pernah tidak dapat jatah di sini, dan seterusnya. Jadi ketidakikhlasan seseorang itu sangat berpengaruh terhadap sesuatu, dan proses itu dilihat dari keikhlasannya di awal. Orang kalau ikhlas ngaji, dia ikutin tata cara prosesnya, apa yang diminta, apa yang persyaratkan dan seterusnya diikuti, karena dia tahu dengan cara itu dia bisa meraihkan apa yang dia tuju. Saya harus speak up soal ini. Kenapa kajian milenial ada usianya? Saya harus speak up ini. Tolong direkam ini, diputar setiap ada kajian milenial. Kenapa kajian milenial ada usianya? Karena dalam dakwah itu ada marketnya, ada kelas-kelasnya. Ada kalanya kita ngasih kelas untuk usia sampai sini, ada kalanya kita kasih untuk umum karena materinya untuk mereka. Kalau saya pengajar SD kelas 4, saya izinin masuk anak kelas 3 SMA ke kelas saya. Apa gunanya buat dia? Dia masuk ke kelas yang salah, saya ngajar sesuatu yang salah dan tidak cocok untuk dia. Nyambung? Kenapa harus ada usianya? Karena ada kelas-kelas market dalam belajar. Ustadz, kajian gak ada yang dibatasi usia. Sekolah dibatasi usianya, karena ini kajian kayak sekolah, ada kurikulumnya. Tidak salah-salah. Jadi jangan marah-marah lagi lah sama volunteer tuh. Kasihan volunteer dimarah-marahin tuh. Kamu ini ngelarang orang ngasih kajian, ngelarang orang ikut kajian, ngapain marah-marah? Kalau orang ikhlas, dia tahu tujuan dia, caranya juga jelas, tidak seludupan. Kan gitu. Ini kenapa saya harus berbicara seperti ini? Karena ranah-ranah seperti ini merusak niat kita ini. Ada kalanya orang berebut itu, buat apa? Cari apa? Katanya kajian banyak, tapi kok marah-marah ke kita, ngehujat ke kajian milenial dan seterusnya. Apa gunanya? Ketidakikhlasan sangat nampak di sini. Berarti ada yang dia tuju di situ. Jadi paham kenapa ada usianya sekarang? Kenapa dari usia 18 sampai 45 tahun? Sebab kita punya market pembicaraan kurikulum untuk usia ini. Kita di belakang layar itu serius bahas kurikulum itu. Jadi kami ingin jelas menyampaikan untuk usia ini sampai ini. Nanti mungkin di program lainnya kita akan buka untuk seluruh
umat manusia. Datang nih ngaji sampai belakang terserah. Bukan melarang, bukan membatasi orang mau belajar, bukan. Ini namanya kelas. Bu, ini kelas 4. Ibu udah kuliah, gitu loh. Masuk universitas gitu. Itu maksud tujuannya kenapa ada begitu. Ya, jadi jangan terlalu suudzon. Saya mewakili suara para volunteer di belakang itu. Para tim itu, kasihan mereka. Sampai ada yang dikata-katain kayak segala macam. Antum harusnya berterima kasih, mereka bantu dan seterusnya. Ya, jadi keikhlasan kita dilihat dari titik ini. Dan saya berbicara ini supaya kedepannya kajian milenial berikutnya kedepankan ikhlas daripada feedback yang didapat di kajian ini. Jelas? Itu definisi ikhlas. Wallahu a'lam. Tadi sempat dibahas bahwa rasa cinta itu kan kadang kita bisa naik dan turun, sama halnya seperti iman ya Ustadz ya. Dalam beribadah ada kalanya kita semangat datang kajian, ada kalanya banyak aja alasan untuk gak bisa datang kajian. Gimana caranya Ustadz supaya kita itu bisa selalu ingin beribadah dan memperbaiki diri dan selalu login gitu dalam Islam? Ini pertanyaan yang menjadi pembahasan kita juga, yaitu kenapa kita harus selalu login? Kenapa kita harus selalu begitu padahal kita sudah login? Sebenarnya kita sudah Islam dari lahir, kenapa kita harus mengupgrade keislaman kita? Alasannya karena hati kita itu berbolak-balik. Kenapa kita harus selalu update keimanan, login keislaman terus menerus? Karena ternyata hati kita berbolak-balik. Siang soleh, malam maksiat. Masa malam soleha yang bener dong, Mbak? Masa siang Yanto malam Yanti, kan gak enak. Jadi siang dia taat kepada Allah, ketika malam dia maksiat. Siang ngaji, tau-tau ntar sore nonton konser, lompat-lompat dia. Di videoin temennya, barusan ngaji mbaknya gitu. Nah itu kejadian, karena hati itu berbolak-balik, mudah aja. Makanya kenapa sebenarnya dalam login itu ada sign in, ada sign up. Orang yang sudah terlalu jauh keluar, dia harus mulai mengupgrade keislamannya dengan cara sign up. Mungkin akun Anda telah dilupakan dan hilang gitu. Tapi kalau orang masih punya akun, ditunggu kembali oleh Allah SWT, dia bisa masuk lagi karena akunnya masih ada. Makanya di dalam ini ada dua kubu nih. Kubu pengenalan sama kubu pendalaman. Jadi di majelis ini tuh harus jelas ngajinya gitu. Saya tidak ingin kajian milenial tuh hari-hari cuma bahas engkaulah jodohku, kutunggu kau depan pintu KUA. Ya elah. Kajian-kajian begini mah nggak usah dipelajari gitu. Orang udah lancar, nggak usah diajarin. Saya pengen ngaji itu jelas. Terus tuh mana iman, mana Islam, mana penerapan itu harus jelas. Itu bedanya. Dan kita harus luruskan itu semua. Sehingga dari sini pengenalan, oke kita udah kenal semua sama Islam. Tapi pendalaman, banyak orang baru di ujungnya. Ya, baru di dasarnya, tapi dia belum turun ke bawah untuk mendalami nilai-nilai Islamnya. Maka bagaimana caranya agar yang bolak-balik ini bisa kita stabilkan? Bisa kita stabilkan agar kita setiap hari itu kembali lagi ke sisi yang Allah SWT ridhoi. Mungkin kita nyasar, kita kesini, tapi kita tahu jalan pulang. Bagaimana caranya? Yang pertama, minta kepada Allah SWT istiqamah. Ini nomor satu saya taruh. Karena hati ini di tangan Allah SWT. Nabi kita SAW mengatakan apa? Sesungguhnya hati Bani Adam, hati manusia itu berada di jari jemari Allah. Mudah bagi Allah untuk menggoyangkannya dan mudah bagi Allah untuk menetapkannya. Jadi mudah bagi Allah menyesatkan dia dan mudah bagi Allah mengistiqomahkannya. Mudah. Ya Allah bisa buat kita itu bergoyah dengan sangat cepat, mudah. Kadang-kadang hati itu begitu ya. Lagi soleh-solehnya Masya Allah, tapi besok tiba-tiba malah jadi parah separah-parahnya. Itulah hati keadaannya. Dan itu berbolak-balik. Itu memang fitrahnya disebut qalbun karena memang sifatnya qalaba, yaitu berbolak-balik. Dalam bahasa Arab kenapa hati disebut qalbun pakai qalbun? Karena dia qalaba, berbolak-balik. Ya, makanya hati disebut qalbun sebab dia berbolak-balik. Mudah bagi Allah SWT membuat hati seseorang soleh dan tidak soleh. Jadi soleh itu bukan paripurna. Soleh itu bukan paripurna. Jadi keadaan mungkin hari ini kita baik, tapi kita tidak tahu nanti endingnya bagaimana. Yang pasti itu endingnya wala tamutunna illa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu maksudnya istiqomah sampai akhir. Maka minta kepada Allah agar istiqomah setiap hari. Kita baca kepada Allah, minta kepada Allah, minta hidayah. Di dalam surat Al-Fatihah ayat 5 Allah SWT berfirman apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ayat 5 atau 6? Tergantung penafsiran, antum mau ngambil ayat yang berapa ya. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah, ya Allah tunjukilah kami jalan yang
lurus. Ini minta istiqamah. Para ulama tafsir menjelaskan ayat ini, ihdinas siratal mustaqim, itu ada dua makna. Ada dua makna. Makna pertama untuk orang yang sign up. Karena maknanya ihdina ila siratil mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Orang yang belum kenal Islam minta tolong agar Allah tunjukkan ke jalan Islam. Itu namanya sign up, daftar. Tapi orang yang sudah di dalam, ihdina ala siratil mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan di atas Islam. Karena udah Islam kan, diistiqomahkan di atasnya. Berarti ayat ini mengandung dua aspek. Aspek pertama buat mereka yang belum kenal hidayah, belum dapat hidayah. Yang kedua untuk mereka yang sudah dapat hidayah tapi minta agar istiqamah, agar tidak goyah. Ini ayat ini jelas maknanya. Jadi ihdina ila dan ihdina ala. Dalam bahasa Arab kalau ila itu berarti belum dapat, kita menuju ke sana. Tapi kalau ala itu artinya sudah dapat tapi pengen istiqomah di situ. Begitu kira-kira pelajaran bahasa Arab ya. Nanti kalau kurang paham bahasa Arab bisa tanya ke Kak Aiman, di situ ada, tanya sama beliau itu. Dia mungkin bisa ngajarin antum bahasa Arab karena dia pernah belajar bahasa Arab. Insya Allah paham bedanya ila dengan ala gitu. Dan ini bahasa Arab itu ngandung sekali dalam memaknai Al-Quranul Karim. Karena ihdina ila dengan ihdina ala itu beda arti. Tapi kita selalu minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kami minta petunjuk ya Allah agar kami selalu teguh. Makanya kenapa orang yang gak baca ini sehari aja dia keluar dari Islam? Kok bisa? Orang sehari aja gak baca ini dia keluar dari Islam. Kok bisa? Karena dia gak sholat. Orang kalau sholat pasti baca Al-Fatihah. Sekali dia tidak sholat secara sengaja, maka dia telah keluar dari Islam. Apa kata Nabi SAW? Al-ahdu bainana wa bainal kufr as-salah. Batasan antara Islam dengan kekufuran adalah sholatnya. Faman tarakaha faqad kafar au asyraka. Barang siapa meninggalkan sholat, dia telah kufur atau dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat ini standar nih, batas yang tidak boleh dilewati. Ada orang gak baca ihdinas siratal mustaqim setiap harinya, dia tidak sholat, maka dia telah keluar dari Islam. Ini faidah, minta itu utama. Minimal dia baca ihdinas siratal mustaqim itu berapa kali? Masa 5 kali, rakaat kedua gak baca Al-Fatihah dong. Sebutlah zuhur 2 kali, subuh 2 kali, zuhur 2 kali, asar 2 kali. Maksudnya Al-Fatihahnya bukan sholatnya loh. Al-Fatihahnya kan semuanya atau enggak? Berarti berapa kali? 17 kali. Jadi 17 kali dia membaca Al-Fatihah. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isyanya 4. Dia semua baca Al-Fatihah. Itu pertanda bahwa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bagian dari poin paling penting agar hati itu selalu berada di tracknya. Makanya Nabi kita mengajarkan doa juga, yaitu ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Nabi ini sering baca doa ini. Sehingga para istrinya, para sahabatnya bertanya, kenapa engkau selalu membaca doa ini padahal engkau itu sudah dijamin surga? Kata Rasulullah SAW, hadis yang tadi saya bacakan, hati seseorang itu berada di jari jemari Allah. Mudah bagi Allah untuk menyesatkannya, mudah bagi Allah ngasih hidayah. Berarti mudah sekali hidayah itu, tidak sekuat yang kita bayangkan. Mungkin dulunya kita pernah begini, tiba-tiba hijrah, tiba-tiba goyah, balik lagi ke begitu. Makanya orang yang baru hijrah itu ngaji, belajar, bukan sharing ceramah. Yang baru hijrah itu jangan ceramah makanya, tapi belajar, ngaji, rutin. Jangan mentang-mentang baru hijrah, tiba-tiba dia langsung ngisi sharing di mana-mana. Sharing dulu dia begini, atau ya lemah balik lagi dia. Karena memang selemah itu hidayah. Kalau dia tidak berusaha untuk istiqomah dengan belajar, maka dia pasti akan balik lagi ke masa lalunya. Poin nomor 2. Jadi poin nomor 1 minta. Supaya sempurna keloginan kita adalah selalu minta agar Allah istiqomahkan sampai mati kita ada di atas Islam. Ya Allah, buat saya selalu dalam Islam sampai mati. Itu minta. Termasuk ya Allah, ikhlaskan seluruh ibadahku sampai mati. Ya Allah, istiqomahkan aku sampai mati. Nomor 2. Jaga circle pertemanan kita. Jaga circle pertemanan kita. Nah ini ngomong-ngomong pakai tadi saya bilang ada usianya dan lain-lain. Kadang saya menggunakan istilah-istilah yang pasti hanya dipahami oleh range umur ini. Jelas ya? Kalau saya bilang circle, ada yang sudah umurnya 10-70 tahun mungkin. Ini Ustaz ngomong apa tadi? Single, apa kan nggak tahu. Itu maksud saya, ada kelasnya gitu. Karena saya kadang menggunakan kata-kata itu. Ya, jadi kalau gagal paham kan tadi Ustaz ceramah soal ankle katanya.
circle. Itu maksudnya. Jadi circle itu, jaga circle pertemanan kita. Kenapa? Karena teman itu mempengaruhi kualitas diri kita. Nabi SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Sesungguhnya seseorang tergantung agama temannya. Dia sangat bergantung terhadap kualitas keagamaan temannya. Kalau temannya salehah, insya Allah perlahan dia menuju ke titik itu. Kalau temannya salehat, insya Allah dia menuju ke circle itu juga. Kalau temannya suka ngaji, insya Allah perlahan dia juga suka ngaji. Dan kalau temannya suka konser, insya Allah dia nabung buat konser. Pasti. Sehingga pertemanan itu sangat ngaruh. Ada alhamdulillah orang masuk pesantren, belajar dia 6 bulan, diizinin pulang ke rumah, ketemu besti lamanya. Ada drakor baru loh selama kamu di pesantren. Oh iya, nonton. Padahal dia udah hijrah, dia udah belajar, dia udah tahu itu. Ketika balik ke setelan pabrik, gara-gara si circle-nya tadi. Dan ini hati-hati juga, seorang itu dilihat dari dengan siapa dia berteman. Berteman dengan orang baik, kurang lebih penilaian orang begitu. Ada muslimah yang taat berpakaian, menutup aurat dan lain-lain, suka ngaji dan segala macam. Tapi tiba-tiba temenan sama orang perempuan pemaksiat misalnya, pezina, naudzubillah misalnya. Dia temenan, dia bestian, dia sering foto bareng, dia sering jalan bareng. Lama kelamaan itu pasti ada fitnah yang mengatakan dia juga sama, hanya covernya yang beda. Wajar, manusia melihat zahir. Manusia itu melihat zahirnya bukan batinnya. Padahal dalam nyataannya si perempuan ini lagi dakwahin temannya, misal. Tapi secara zahir kita melihat bahwa dia selalu bareng. Makanya berhati-hatilah terhadap siapa bestimu, siapa sahabatmu, siapa temanmu. Kalau kesini datang sendirian, teman-teman ada yang datang kesini sendirian, nggak punya teman, nggak punya pasangan, nggak punya, miskin pokoknya. Saya soft spoken ngomong miskinnya, nggak menghina tadi. Hari ini pulang bawa teman. Jadi kenalan sama kanan kirinya. Kita lihat, masya Allah samping saya Ustadz, dia nyatet terus Ustadz. Apa yang saya lihat kok nyatetnya angka mulu ya Ustadz itu. Bendahara dia berarti. Jadi kalau misalnya nyatet terus ini orang masya Allah pakaiannya masya Allah, terus samping nyatet perhatiin, nggak pernah nyender, nggak pernah foto, punya HP bagus tapi nggak pernah videoin, nggak pernah storyin, fokus ngaji. Kenalan sama dia. Tanya, kok kamu bisa sih istiqomah itu? Kamu datang kajian udah berapa kali di kajian milenial? Kata dia, saya sih udah. Ya dia saya sama Ustadz juga duluan saya ngaji di sini gitu. Jangan ngehina juga kalau udah lama gitu. Misal begitu, tanya, kenalan, temenan, tukeran WhatsApp. Jadi dia punya circle. Bulan depan saling mengingatkan, ayo daftar lagi, ayo regis lagi, ayo ini. Jadi dia punya pertemanan yang baik dari situ. Ya walaupun kita tidak mengatakan yang ada di ruangan ini itu lebih baik daripada yang di luar kan gitu. Tapi maksudnya minimal kita tahu kita punya teman untuk ngaji bareng, simple itu. Jadi cari circle yang benar-benar aja lah. Walaupun kita tidak bisa melihat orang dari covernya, tapi kita bisa mengenal orang dari sisi bagaimana penampilannya. Udah simple. Dari zahirnya kelihatan, insya Allah batinnya baik gitu. Maka di sini circle itu as-sahibus sahib, teman itu menarik sifatnya. Maaf, kadang-kadang ada orang mu'alaf masuk Islam, tapi karena temenannya masih sama teman-teman lamanya, akhirnya dia ngikutin perayaannya, ngikutin ininya, ngikutin itunya. Dia tertarik lagi balik ke agamanya, akhirnya keluar lagi. Banyak seperti itu. Maka kalau sudah hijrah, sudah login ke dalam Islam, temenan sama teman-teman Islam. Jadikan saudara-saudara se-Islam itu teman belajarnya, teman mainnya. Itu lebih baik daripada kita ngobrol sama yang mungkin berbeda sama kita, visi hidupnya itu agamanya misalnya. Apakah ini bermakna kita tidak boleh berteman dengan non-muslim? Boleh gak? Boleh-boleh saja, temenan boleh, kenalan boleh, tapi bestian jangan. Catat ini. Temenan boleh, kenalan boleh, bestian jangan. Sahabatan jangan. Karena kalau sahabat itu terlalu erat, terlalu banyak yang harus kita toleransi. Kalau kenalan gak masalah, tapi kalau sampai sahabatan itu terlalu banyak yang memang menjadikan kita akan sangat berbeda. Dan itu tarik-tarikan ya, tarik-tarikan antara kita yang menarik dia atau kita yang tertarik oleh dia. Waliyadzubillah. Makanya cari aman saja, jalur paling aman. Jangan terlalu dekat dengan yang berbeda keyakinan dengan kita. Yang ketiga, tadi poinnya doa, nomor 2 circle, nomor 3 ilmu, belajar. Makanya saya tadi sering bilang bahwa belajar itu membuat kita semakin stabil hidupnya, semakin jelas hidupnya, arahnya jelas, stabil pola hidupnya, dan stabil bagaimana dia mempelajari agama ini lebih dalam. Makanya ketika kita punya teman baru belajar ngaji, itu jangan langsung dihukumi, tapi perlahan kita ajak dulu.
Kita kenalkan dulu kajian-kajian, kita bawa dulu dia ke sini, bawa dulu ke situ, sehingga dia belajar nantinya. Jadi kalau ngajak orang mau ngaji itu, ajakin dia main dan ngaji bareng sama kita. Ya, bareng. Sehingga dia nanti mendapatkan banyak insight dari kajian yang sering kita dapatkan. Bawa orang itu jariah buat kita nanti. Tapi syaratnya bawa orang kalau ngaji ke kajian milenial itu suruh dia regis juga gitu maksudnya. Jangan bawa orang 10 yang regis 1, kan masalah. Nanti itu bingung, ini pendataan sekian kok yang datang penuh. Bukan masalah soal bagaimana pendataan, tapi memang di sisi lain itu semua itu ada aturannya gitu. Al muslimu ala syurutihim, seorang muslim itu dia sepakat sama aturan. Itu maknanya. Sehingga dalam ini kalau mau ngajak temannya, ajarin. Kalau ngaji di sini kita regis dulu, kita nanti masuk bareng-bareng, kita begini dan begitu. Itu insya Allah bisa membawa kita kepada yang lebih baik. Belajar, hadir di kajian-kajian yang isinya ilmu, bukan gus-gus ganteng. Ustadz ganteng datang, ustadz nggak ganteng nggak datang. Ini kadang-kadang subhanallah, yang isinya ustadz cowok, yang rame cewek. Yang isinya ustadzah cantik, yang rame cowok. Itu ngaji apa mau cuci mata sebenarnya? Ya, makanya dalam hal ini ngaji itu yang ikhlas, yang lurus, belajar, yang dicari ilmunya, bukan yang lainnya. Kalau ustadznya nggak ganteng, ambil ilmunya. Ustadznya ganteng, ambil ilmunya, karena dia udah ada yang punya kan gitu masalahnya. Ambil ilmunya aja, selesai. Ilmunya dia bawa pulang, diamalkan. Itu tujuan kita belajar. Itulah 3 aja, nggak usah banyak-banyak, supaya gampang diingat, gampang dicatat, nggak capek nyatat juga. Nah Ustadz, bahas tentang login, ada kaitannya tentang pengorbanan, penyerahan diri, dan juga komitmen. Nah kalau bahas soal komitmen kita sebagai muslim, gimana sih Ustadz komitmen kita supaya terus terjaga agar menjadi muslim ideal? Komitmen dalam menjadi seorang muslim yang ideal, dan komitmen ini maknanya nggak jauh sama istiqomah. Komitmen ini nggak jauh sama konsisten, nggak jauh. Orang kalau komitmen pasti konsisten. Orang kalau nggak ada komit nggak mungkin konsis. Ya, orang kalau tidak ada komitmennya tidak akan konsisten. Jadi jaga betul yang namanya komitmen. Dari awal kita sudah catat komitmen saya begini, maka saya akan konsisten di track itu. Artinya untuk kita bisa komitmen, untuk bisa berada pada satu yang kita pegang sampai akhir, kita harus banyak berusaha untuk konsisten terhadap sesuatu. Makanya Nabi kita SAW bilang apa? Ahabbul a'mal illallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang konsisten meskipun masih sedikit. Jadi kalau udah konsisten, perlahan mulai komitmen sama apa yang konsisten tadi. Kalau tidak ada konsistennya, tidak ada keberlanjutannya, tidak mungkin dia bisa memegang satu pedoman untuk dikomitmenkan. Mulai hari ini, saya pertama kali datang ke kajian milenial misalnya, mulai hari ini saya mau belajar. Nggak mesti di kajian milenial, tapi insya Allah saya akan usahakan untuk hadir di kajian milenial, belajar berkelanjutan. Gimana dia bisa komitmen ngaji di sini berkelanjutan, konsisten. Artinya konsistensi itu mempengaruhi bagaimana komitmen kita di awal. Nah, itu yang harus diingat-ingat. Tapi yang harus saya sampaikan teman-teman sekalian soal login tadi. Kenapa kita katakan bismillah login? Kenapa ada bismillahnya? Kenapa nggak langsung login aja? Atau judulnya gas login, login yuk gitu? Kenapa harus ada bismillahnya? Karena kita sandarkan semuanya kepada Allah. Kita tidak mungkin bisa melakukan apapun kecuali itu semua pertolongan dan taufik dari Allah SWT. Kita katakan dengan menyebut nama Allah, saya berusaha untuk istiqamah. Dengan menyebut nama Allah, saya berusaha untuk stabil. Dengan menyebut nama Allah, saya akan berusaha untuk masuk Islam secara kafah, sempurna. Hari ini mungkin saya masih kurang minus di sini, besok saya akan sempurnakan. Hari ini saya kurang di sini, besok saya sempurnakan. Itu baru muslim yang selalu mengupgrade kualitasnya. Hari ini mungkin hijab saya nyangkut, besok hijab saya nempel. Gitu. Hari ini mungkin nyangkut doang, nggak ada masalah. Yang penting nyangkut dulu, setelah itu nempel. Besok dijahit. Kesini dijahit, langsung ditempelin. Jadi nggak lepas-lepas. Itu maknanya apa? Hari ini mungkin kita baru belajar, berikutnya nanti sudah mulai melekat, berikutnya lagi sudah bisa diamalkan. Itu proses. Enggak tiba-tiba masuk sini keluar, Bu Ustazah habis kajian. Enggak ada. Enggak mungkin. Jadi kita perlu konsistensi untuk bisa komitmen di situ. Orang itu baru akan kelihatan dia beneran pakai hijab kalau sudah diuji berapa bulan dia pakai hijab.
Baru kita tahu, oh dia sudah berubah, dia sudah menutup auratnya. Itu baru kelihatan. Karena dia konsistensi dulu, baru kita lihat, oh dia sudah komit pakai hijab. Tapi kalau dia pakai menutup aurat ada tujuan tertentu dan tertentu, ketika itu sudah tidak ada tujuannya, pasti dihilangkan, ditinggalkan gitu. Nah ini soal login ini, saya pengen bilang sama teman-teman, belajar ngaji, belajar Islam itu seumur hidup dan berproses sampai mati. Wa'budullaha hatta ya'tiyakal yaqin, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian harus terus beribadah kepada Allah, terus berusaha update keislaman kita sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Jadi sampai kapan kita harus terus mengupgrade? Harus login sampai kapan? Sampai kita mati. Sampai mati di atas Islam, selesai. Karena mohon maaf, naudzubillah, kadang-kala kita merasa pede dengan keislaman dan kesolehan kita sekarang, rupanya mati dalam keadaan log out. Naudzubillah. Kita sekarang istiqamah, kita ngaji, kita apa, tiba-tiba hidayah menggoncang dan segala macam, mati di atas, dia log out dari agamanya. Karena kita harus terus mengupgrade itu. Jangan sampai ada titik log out terus mati. Ya kalau misalnya log out ada kesempatan untuk berubah, login kembali nggak ada masalah. Tapi kalau sampai mati, udah nggak ada kesempatan lagi. Maka kita harus terus berusaha mengupdate sampai kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita benar-benar nggak ada kesempatan hidup lagi, selesai di situ. Ustaz, sampai kapan saya harus belajar? Sampai mati. Sampai kapan saya harus sabar? Padahal sabar ada batasnya. Betul, batasnya itu mati. Batasnya sabar itu mati. Maka jangan sampai kita katakan bahwa ini ada batasnya, itu ada batasnya. Batas hidup kita adalah kematian kita sendiri. Jangan terbatas di bulan ini ngajinya. Mungkin ini pengajian pertama yang teman-teman datangi, tapi jangan ini menjadi pertama dan terakhir. Jadilah orang yang selalu berusaha hadir meskipun belum berubah. Ini paham ini. Jadi berusaha hadir meskipun belum berubah. Pertemuan pertama tidak paham Ustadz ngomong apa. Pertemuan kedua mulai mendengar, mulai ada yang ngerti, mulai ini. Pertemuan ketiga nyatet. Pertemuan berikutnya sudah berani jawab pertanyaan. Pertanyaan berikutnya terus berusaha diupdate. Jangan ngaji sudah lama tapi tidak ada progresnya. Ini sia-sia namanya. Makanya yang menjadi panduan saya dalam mengajar adalah ngaji dengan arah, bukan ngaji tanpa arah. Jadi kalau ngaji itu harus ada arahnya, mau kemana, mau dibawa kemana, ini temanya mau dibawa kemana, majelis ini mau dibawa kemana, kajian ini jelas. Jangan ngasal, ngisi pulang, tapi tidak ada manfaat yang dia dapatkan. Tokopedia siapa itu? Jelas banget lagi, teng gitu. Bentar lagi Shopee gitu. Kok nggak dikurbanin itu? Masalah. Ini kadang-kadang yang seperti ini membuat kita ke distract, ya. Hilang semua yang dikeluarkan. Tapi intinya pesan dari Bismillah login ini kesimpulannya bahwa jangan sampai berhenti untuk login sampai Allah yang melog out kita dari dunia. Ini kesimpulan akhir. Jangan sampai berhenti login sampai Allah yang melog outkan kita dari dunia. Log out dari dunia, bukan log out dari Islam. Kalau sudah keluar dari dunia ini, sudah pindah ke alam berikutnya, itu sudah selesai. Maka tetaplah login sampai Allah yang buat kita log out dari dunia. Itu kesimpulan akhirnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita akan buka pertanyaan karena waktunya sudah mau asar. Sambil saya mengingatkan, jika kakak-kakak belum berwudu, boleh sambil berwudu agar nanti tidak antri panjang. Nah, untuk penanya dibuka untuk 3 penanya pertama, boleh angkat tangan. 4, boleh 4 Ustadz? Oh kebanyakan, baik 3 ya, saya pilih ya. Yang dari Ikhwan 1. Ya Allah banyak banget Tat yang mau tanya Tat, gimana dong? 1, kakak boleh 2. 1 lagi, coba turunin dulu tangannya. 1, 2, 3. Baik kakak 3 ya, yang pakai baju hitam. Oke baik. Itu dulu yang pakai kacamata ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, tadi kan tempat dijelaskan terkait lisan dengan hati. Lalu bagaimana kaitannya tentang perbuatan dengan hati Ustadz? Maksudnya ketika kita sudah melakukan perintahnya, melaksanakan perintahnya, seperti jika ada azan kita berangkat ke masjid, terus ada kajian kita berangkat ikut kajian. Jadi seolah-olah badan atau tubuh kita itu seperti
otomatis bergerak seperti mesin gitu tuh Ustadz, tanpa kita ketahui isi hatinya atau kualitas ibadahnya itu husuk atau diterima atau tidak. Itu bagaimana Ustadz? Terima Masya kasih. Allah. Nah, ini berbicara bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berbicara tentang refleks, bukan red flag, tapi refleks seseorang secara otomatis di dalam mengerjakan sesuatu. Orang kalau terbiasa, dia akan mengerjakannya tanpa ada suruhan. Orang kalau sudah terbiasa, dia akan memenuhinya tanpa ada panggilan. Ya. Orang kalau sudah biasa datang ke masjid menunaikan sholat, muazin belum datang dia udah standby untuk sholat, tidak perlu dipanggil dulu. Apa yang menyebabkan dia bisa seperti ini? Itu karena dia sudah melatih dirinya sebelumnya. Dibuat adanya koneksi dulu antara hati, lisan, amalan, hati, lisan, amalan. Ketika sudah berhasil, maka itu semua berjalan secara otomatis. Soal nanti di tengah-tengah tiba-tiba hatinya berubah, tiba-tiba ada niat yang lain, itu manusiawi. Itu manusiawi. Tinggal kita mengupgrade lagi kembali niat kita. Jadi kalau misalnya kita datang ke kajian, misalnya saya sudah rutin datang ke kajian ini setiap bulan, otomatis setiap ada link dia pasti regis misalnya. Setiap ada kajian dia langsung datang otomatis. Nah itu refleks seperti ini karena kebiasaan yang baiknya. Tapi soal nanti di kajian niatnya seperti apa, hari itu dia update. Jadi hari itu dia perbaiki niatnya. Kalau kajiannya tanggal 22, dia regis tanggal 20, berarti kapan dia harus update niatnya, meluruskan hatinya? Di depan ballroom itu. Sebelum dia masuk, dia katakan bismillah, saya mau belajar, mencari ilmu, tidak ada tujuan lain kecuali ridho Allah SWT. Di situ dia akan memulainya. Soal refleks dia datang ke sini biasa, itu karena dia sudah membiasakan dirinya. Makanya para ulama menyebutkan sebuah kaidah yang besar, yaitu makana lillahi yabqa. Apa-apa yang didasari karena Allah itu udah pasti otomatis kita jalankan secara konsisten. Maka soal nanti bagaimana niatnya, sebagaimana dijelaskan bahwa ma'alistu syai'an asyaddu min niyati. Tidak ada sesuatu yang lebih berat untuk aku sembuhkan kecuali niatku sendiri. Berarti kita harus selalu menyembuhkan niat kita setiap waktu, setiap hari kita perbaiki agar semuanya tetap berada di tracknya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya ada mic lagi Kak? Boleh dioper sini Kak? Dari yang sebelah sana aja kakaknya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya Adelia. Saya ingin bertanya Pak Ustadz. Saat ini saya sedang ingin mengenalkan Islam kepada teman saya. Kira-kira langkah baik, penuh hikmah dan tidak memaksa seperti apa yang bisa saya lakukan agar teman saya bisa memahami Islam dengan hati yang terbuka. Terima kasih. Temannya datang nggak? Datang. Ada? Ada. Alhamdulillah. Berarti sudah ada di step berikutnya. Bahwa bagaimana step mengajarkannya dan lain-lain ini sudah ada di step pertama, bahwa dia sudah belajar bagaimana Islam, bagaimana pendekatan, bagaimana ini dan itu sudah ada di step berikutnya. Tinggal berikutnya keterbukaan hati itu dikembalikan kepada pribadi. Jadi terbukanya hati itu tidak berpengaruh pada teori. Kalau berpengaruh pada teori, banyak orang cerdas yang mudah langsung menerima hidayah. Akan tetapi yang namanya hidayah itu soal ketukan hati. Dan ketukan hati itu tidak datang di waktu yang orang bisa ketahui atau targetkan. Artinya berarti kalau sudah belajar bagaimana Islam, oh ternyata Islam itu rulesnya begini, oh begini konsepnya, oh begini hikmahnya, oh begini, maka dia sudah banyak belajar tentang itu. Berikutnya tinggal dia kalau sudah ada kecondongan, tugas dia itu ya masuk dulu baru belajar. Karena kalau banyak belajar keburu mati belum sempat masuk, ini bermasalah. Jadi tugasnya adalah kita ambil dulu kesempatan untuk belajar, setelah itu kita baru akan tahu kenikmatan-kenikmatannya, baru setelah itu kita akan tahu apa yang sebenarnya kita cari itu ditemukan di dalamnya. Jadi kalau saran saya, jangan terlalu banyak mencari dari luar, masuk ke dalam, kita tahu langsung bagaimana intinya. Kalau teman kita yang ngajakin, apalagi temannya tidak berbasic dan tidak memiliki kompetensi yang siap untuk mengajarkan nilai-nilai keislaman, mungkin malah sebaliknya. Ketika salah menyampaikan malah sebaliknya, atau banyak hal yang mungkin tidak disampaikan dengan baik malah jadi sebaliknya. Tapi ketika sudah ada di titik yang disampaikan dengan benar, insya Allah, maka langkah berikutnya adalah tinggal Bismillah. Bismillah, kita tunjukkan bahwa rasa penasaran itu hadir dengan pembuktian. Dengan pembuktian. Bagaimana sebenarnya yang kita cari itu akan kita temukan setelah ada di dalam. Kita kalau pengen tahu sebenarnya di dalam itu ada kejadian apa, dari luar nanya ke orang bisa bohong, bisa salah. Pak, itu di dalam ada kejadian apa? Katanya sih begini, tapi katanya.
Tapi ketika dia benar-benar bismillah masuk untuk memastikan apa itu kejadiannya, dia baru paham betul, oh ini yang saya cari. Maka tidak banyak ngomong bagaimana tipsnya untuk mengenal itu, selain menunjukkan akhlak terbaik kita kepadanya, mengajak kita untuk selalu berusaha menampilkan yang terbaik dari apa yang diajarkan. Berikutnya adalah terus gandeng, arahkan sesuai dengan apa yang sedang dia cari. Itu wallahu a'lam bishawab. Intinya tidak ada paksaan. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rules jelas tuh. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam urusan agama. Enggak boleh ada tarik menarik secara paksa dalam urusan agama, itu enggak boleh. Yang harus kita tegakkan adalah bagaimana kita menggandeng dia sampai mencapai apa yang dia tuju. Kalau yang dia tuju tidak berhasil, maka ya sudah, di titik ini kita tidak bisa lagi menggandengnya. Kalau sudah, maka ya mudah-mudahan gandengan kita masuk ke dalam hatinya. Adapun yang ngasih hidayah bukan ustadz, bukan teman, bukan saudara, bukan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Boleh dioper ke depan, Kak? Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Jadi kan saya cerita dulu nih. Jadi saya tuh baru hijrah ya kan, baru 2-3 bulan ini memakai hijab dan rutin ke kajian, baik di sini maupun yang lain. Terus ada beberapa teman saya yang malah ngata-ngatain saya soal suci dan lain-lain. Itu cara menghadapinya gimana ya Ustadz, dan cara saya agar tetap istiqomah dari godaan-godaan itu. Nah, Terima kasih Ustadz. sama-sama. Berarti baru pertama kali kajian di sini. Aku udah 3 kali Berarti datang yang jangan sok suci kan? datang. Oh, udah itu jawabannya. Itu satu kajian. Jangan sok suci pernah ya ada kajian kan? Dan kayaknya kapan, saya lupa pembahasan. Kapan teman-teman? Ada yang hadir gak? 2 bulan yang lalu. Oh ya? Iya. Berarti itu jawaban dari pertanyaan itu. Kenapa pembahasan itu harus dikaji, bahwa ketika ada orang ngatain kita jangan sok suci, apa yang harus kita lakukan? Dan itu sudah dibahas di sana, tonton videonya di secara ringkas saya jawab. Ketika ada teman-teman yang ngomentarin kita negatif, ngejelek-jelekin kita dan seterusnya, kita punya 2 tangan untuk menutup 2 telinga kita. Tapi 2 tangan kita tidak cukup menutup ratusan mulut mereka. Tutup telingamu, selesai urusan hidupmu. Kalau kita berusaha ingin menutup mulut-mulut mereka, nggak cukup tangan kita 2, mulut mereka banyak. Pegang yang satu, ngomong di sini. Pegang di sini, ngomong di situ. Nggak bisa. Kita punya 2 tangan bersamaan dengan 2 telinga yang bisa kita tutup. Lakukan itu. Tutup telinga, lanjut jalan. Jangan banyak menengok ke kanan dan kiri atau ke belakang dengan alasan mereka punya pengaruh dalam hidup saya. Kalau baik, boleh. Orang kalau naik motor, naik mobil, mau ngelihat ke spion itu ada tujuannya. Dia melihat supaya tidak tertabrak, ya, supaya jelas tidak ada yang posisi-posisi yang bisa membuat celaka, itu boleh. Tapi kalau dia ngelihat ke belakang karena dia ngelihat ada mobil cakep tuh di belakang, lihat, dar, nabrak. Makanya kalau dia selalu melihat ke belakang dengan alasan kita pengen dengerin seluruh komentar orang, didengerin terus, nabrak. Selesai urusan kita. Maka tugas kita cek kanan kiri dan belakang itu cuma untuk hati-hati dan waspada. Jadi kalau teman-teman kita ngomongin kita tentang sesuatu yang memang harus kita perbaiki, boleh didengarkan, boleh dihiraukan. Tapi kalau cuma ngata-ngatain, tutup telinganya. Tidak bisa menutup telinganya sendiri, minta tolong temannya, tutupin telinga saya. Tutupin telinganya supaya kita itu bisa tenang hidupnya. Jadi bodoh amat itu seni itu. Seni berbodoh amat itu. Kita harus ya udah nggak peduli sama urusan orang, dia mau ngomong apa, dia mau apa. Di titik itulah kita akan tenang hidupnya. Di titik itu kita akan lebih nyaman hidupnya. Ketika kita berada di standar sosmed, kita akan masuk kepada jangan sok suci itu. Ketika kita sudah ada di titik itu, maka kita akan mulai berada di standar yang ideal, dan di situ kita akan banyak belajar dari tema Bismillah login. Baru paham kan temanya berkelanjutan? Itu kurikulum namanya. Jadi kita ngaji nggak asal tema-tema aja. Tapi itu semua berkaitan. Hadir di sini, insya Allah hadir di pekan depan, di bulan depan itu materinya berkelanjutan. Karena kita akan mengkaji ini secara perlahan insya Allah taala. Maka jawaban simpelnya cukup. Tutup telinga, lanjut jalan, lanjut belajar. Insya Allah sambil jalan kita bisa lebih baik. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kalau boleh ditambahkan, ingat kata Ustadz tadi, untuk stabil ibadah kita harus jaga circle. Jadi teman-teman yang toksik lebih baik kita tinggalkan, betul Ustadz? Betul. Teman-teman yang kayak setan, biarin dia temenan sama setan. Saya lebih lembut ngomongnya. Teman-teman yang kayak setan, ya setan temenan sama setan.
Jangan ditemenin, udah tau setan ditemenin, berarti situ juga setan. Siapa suruh kuntilanak dibuntutin? Ya, itu jangan sampai kita mengikuti keinginan apapun. Saya pernah dengar orang sampai ngomong kayak gini, Ustadz, kalau saya nggak ada di circle ini, saya nggak punya teman lagi. Dikira manusia itu cuma teman kamu aja yang 2 biji itu, yang 3 biji itu. Masih banyak kok orang yang mau menghargai diri kamu, masih banyak orang yang mau mendukung, mensupport kamu, masih banyak orang bersih yang mau merangkul dan menggandeng kamu mengenal Islam lebih dalam, banyak. Makanya saya bilang di tempat ini kalau nggak datang sini sendirian, cari teman untuk semangat datang berikutnya, kenalan sama kanan kirinya. Kita lihat orang nih, Masya Allah, kita kenalan supaya nanti berikutnya kita punya teman datang ke sini. Selesai. Kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang baik, maka pulang dengan circle yang baik, insya Allah. Itu tujuannya. Datang ke sini sendirian bawa circle yang buruk nggak apa-apa, tapi pulang dari sini bawa circle yang baik. Itu harapannya dari kajian milenial. Wallahu a'lam. Jangan berteman sama setan, Kak. Baik Ustadz, karena waktunya sudah di penghujung, boleh Ustadz kita tutup kajian ini dengan doa, lalu nanti kita akan sholat asar berjamaah. Tafadhol Ustadz. 15:19. 1 menit lagi. Iya. Saya tutup dengan poin-poin saja. Kalau doa, saya selalu berdoa di balik telinga teman-teman. Jadi saya selalu berdoa, saya selalu berdoa dengan kesendirian. Saya tidak suka berdoa di depan orang, karena doa saya depan orang itu terlalu template. Jadi doa saya di balik layar kepada Allah dengan kesendirian itu insya Allah lebih Allah kabulkan dibandingkan di sini. Itu saya selalu mendoakan, mudah-mudahan jamaah kajian milenial itu istiqomah, begini itu saya doakan di belakang itu. Jadi saya selalu mendoakan. Tapi kalau di sini apa yang saya doakan ya sudah. Itu menjadi template saja. Tapi terakhir poin yang harus saya sampaikan teman-teman sekalian. Jangan berhenti mendalami Islam. Sebab yang cetek itu kita, bukan Islamnya. Sebab yang kotor itu kita, bukan Islamnya. Jadi jangan pernah berhenti mendalami Islam. Jangan pernah merasa bahwasanya kita cukup sampai di sini karena kita dari lahir sudah Islam. Tapi terus belajar. Islam terlalu dalam untuk diri kita yang cetek ini. Islam terlalu suci untuk diri kita yang kotor ini. Update terus supaya dari hari ke hari selalu menjadi baik. Hentikan update saat sudah waktunya pulang. Kalau sudah terlalu jauh jalan, ingat jalan pulang. Kalau masih ada di tracknya, fokus. Tapi kalau sudah melenceng kemana-mana, yakinlah Allah menanti kita pulang. Pulang lagi ke tempatnya yang tracknya yang sesuai. Dan Allah selalu menginginkan yang terbaik buat hambanya. Bahkan kalau kita lihat Allah itu selalu memberikan kenikmatannya tanpa pandang bulu, berimankah atau kafir, Islamkah atau tidak, Allah berikan semuanya. Itu kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau soal sayangnya, jangan harap sayang, kecuali kita berusaha untuk selalu mendalami dan menjaga syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir Nabi SAW mengatakan, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka. Jaga Allah, Allah akan selalu menjagamu. Jaga Allah, Allah akan jadi garda terdepan buat nyelamatin kamu. Simple. Ini sabda dari Nabi SAW menjadi penutup. Bismillah, log in dan jangan log out sampai Allah yang nyuruh kita pulang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah istiqomahkan saya dan semuanya. Semoga Allah ampuni dosa saya dan semuanya. Semoga Allah masukkan surga saya dan semuanya. Dan semoga Allah SWT terima dan ampuni segala dosa saya dan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu lagi di bulan yang akan datang. Semoga ada usia kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.